Dikira miskin karena naik motor butut dan disuruh cuci piring. Ternyata aku yang tanda tangani sertifikat rumah mereka. Ipar histeris. Udara Sabtu siang itu menggantung berat di langit-langit rumah kontrakan tipe petak yang dihuni Ayunda. Matahari seolah berhenti tepat di atas atap asbes, memanggang apa saja yang bernaung di bawahnya tanpa ampun. Kipas angin tua di sudut ruangan berputar dengan bunyi decit ritmis yang lelah, berusaha, namun gagal, mengusir hawa panas yang menempel lengket di kulit. Ayunda menyeka butir keringat yang mengalir di pelipisnya dengan punggung tangan. Di hadapannya, tumpukan pakaian yang baru saja selesai disetrika tersusun rapi. Aroma pelicin pakaian menyeruak samar, bertarung dengan bau selokan yang sesekali terbawa angin dari depan gang. Rumah ini kecil. Sangat kecil bagi ukuran seorang wanita yang sebenarnya memegang kendali atas ribuan hektar lahan properti di negeri ini. Namun, disinilah Ayunda memilih menenun hari-harinya bersama Ragil. Di antara dinding yang catnya mulai mengelupas dan lantai ubin yang dingin. Ia mencintai kesederhanaan ini. Sebuah kepompong sunyi yang menjauhkannya dari hiruk-pikuk dunia korporat yang penuh topeng. Tapi siang ini, ketenangan kepompong itu akan segera dirobek paksa. Suara klakson mobil memecah keheningan gang sempit itu. Bunyinya panjang, arogan, dan menuntut. Tin! Tin! Ayunda menghela napas panjang. Ia mengenali nada ketidaksabaran itu. Bukan tetangga, bukan penjual sayur. Itu adalah suara, kedatangan, yang selalu membawa mendung di hati Ragil, suaminya. Dari balik jendela nako yang berdebu, terlihat sebuah mobil SUV putih mengkilap. Terlalu besar dan terlalu lebar untuk jalan setapak ini. Berhenti tepat di depan pagar kayu mereka yang reot. Roda mobil itu melindas pot bunga plastik milik tetangga tanpa rasa bersalah. Pintu mobil terbuka, dan dari sana turunlah dua sosok yang auranya seketika membuat udara di sekitar rumah kontrakan itu terasa semakin sesak. Bu Fitri, mertuanya, turun dengan gaun batik sutra yang gemerisik setiap kali ia bergerak. Lehernya dililit kalung emas yang cukup tebal untuk membuat silau siapapun yang memandang. Di belakangnya, Vina, adik ipar Ayunda, menyusul sambil mengipas-ngipaskan tangan di depan hidung. Seolah udara di kampung ini mengandung racun yang bisa merusak paru-paru mahalnya. Ya ampun. Ma. Panas banget sih tempat Mas Ragil ini. Kayak oven. Seru Vina. Suaranya melengking tinggi, sengaja tidak dipelankan. Ragil yang sedang memperbaiki engsel pintu kamar mandi buru-buru keluar. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap Ayunda sejenak. Sebuah tatapan meminta maaf yang sudah terlalu sering Ayunda terima. Ayunda hanya mengangguk pelan, memberikan isyarat kekuatan tanpa suara. Tenang, Mas. Aku ada di sini. Ibu, Vina, kok nggak bilang mau mampir? Sapa Ragil, suaranya bergetar pelan saat mencium tangan ibunya. Bu Fitri tidak menjawab. Matanya menyapu seisi ruangan sempit itu dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Ia menatap lantai ubin yang retak, menatap kipas angin tua, dan akhirnya menatap Ayunda yang berdiri menyambutnya dengan senyum santun. Tidak ada balasan senyum. Hanya dengusan napas kasar dari hidung Bu Fitri. Enggak usah basa-basi, Ragil. Potong Bu Fitri tajam, menepis debu imajiner di bahu gaun mahalnya. Kami enggak akan lama-lama. Enggak betah ibu lama-lama di tempat kayak gini. Bau apek. Sempit. Kayak kandang ayam. Heran ibu, apa yang bikin kamu betah hidup melarat begini sama perempuan ini? Kata-kata itu meluncur mulus, tanpa rem, langsung menghantam dada Ayunda. Namun, wajah Ayunda tetap datar. Ia sudah terlatih. Bertahun-tahun memimpin rapat direksi dengan para pemegang saham yang alot telah memberinya kemampuan untuk membekukan ekspresi wajah. Namun, di dalam dadanya, ada gemuruh yang mulai bangun. Ia berjalan ke dapur sempit, menuangkan 2 gelas air jeruk dingin. Silakan diminum, Bu, Dik Vina. Mumpung masih dingin, ujar Ayunda lembut, meletakkan nampan di meja kayu kecil mereka. Vina melirik gelas itu seolah berisi air comberan. Duh, enggak usah deh. Mbak, takut sakit perut aku minum air mentah. Tolaknya sambil membuang muka, lalu mengeluarkan botol air mineral mahal dari tas brandednya. Kita kesini mau kasih ini, bukan mau minta minum. Vina melempar sebuah amplop tebal berwarna emas ke atas meja. Amplop itu mendarat dengan bunyi plak yang menyakitkan. Kertasnya tebal, bertekstur mahal,
Dengan tulisan tinta emas timbul yang berkilauan ditimpa cahaya matahari dari jendela. Undangan syukuran rumah baru grand opening. Minggu depan. Jangan sampai nggak datang, kata Bu Fitri sambil menunjuk amplop itu dengan dagunya yang terangkat angkuh. Itu rumah impian Vina. 3 miliar, cash. Bukan kredit kayak motor butut suamimu itu. Rendra beli kontan di kawasan Emerald Land. Tahu kan? Oh, pasti nggak tahu. Orang kayak kalian mana pernah injak kawasan elit begitu. Emerald Land. Jantung Ayunda berdegup 1 kali lebih keras. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, terbit di sudut bibirnya yang tak bergincu. Tentu saja ia tahu. Itu adalah salah satu proyek masterpiece perusahaannya. Klaster premium yang ia tanda tangani sendiri rancangan lanskapnya bulan lalu. Ironi ini terasa begitu pahit sekaligus menggelitik di lidah Ayunda. Alhamdulillah kalau Vina sudah sukses, ucap Ragil. Mencoba mencairkan suasana beku itu, meski suaranya terdengar serak. Pasti kami usahakan datang, Bu. Harus datang, sambar Vina cepat. Tapi ingat ya, Mas Ragil, Mbak Ayunda tolong penampilannya disesuaikan. Jangan pakai baju gembel. Di sana tamunya orang-orang terpandang. Ada pejabat, ada pengusaha. Malu-maluin kalau kalian datang kayak orang mau minta sumbangan. Ayunda menunduk, menatap ujung kakinya. Ia sedang menghitung mundur di dalam kepalanya, menahan lahar panas yang ingin meledak keluar. Sabar, Ayunda, sabar. Biarkan mereka terbang tinggi dulu sebelum sadar mereka tidak punya sayap. Dan satu lagi, suara Bu Fitri merendah, menjadi lebih dingin dan menusuk. Ia melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke arah Ayunda, menatap menantu perempuannya itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bapakmu itu, siapa namanya? Dharma? Ayunda mengangkat wajahnya. Mendengar nama ayahnya disebut, benteng pertahanannya sedikit goyah. Bapak Darmawan, Bu. Iya, terserahlah. Si Dharma itu, Bu Fitri mengibaskan tangan. Jangan sekali-kali kamu ajak dia. Cukup kalian berdua saja yang bikin mata sakit. Jangan tambah bapakmu yang udik itu. Nanti dikira tukang kebun nyasar. Kami ini mau syukuran mewah, bukan mau buka dapur umum untuk fakir miskin. Dunia seakan berhenti berputar bagi Ayunda. Suara kipas angin yang berdecit lenyap. Teriakan anak-anak di luar gang menghilang. Yang terdengar di telinganya hanyalah dengung panjang yang menyakitkan. Hinaan untuk dirinya bisa ia telan laksana obat pahit. Tapi hinaan untuk ayahnya? Untuk lelaki tua yang tangannya kapalan karena membesarkannya dengan jujur? Untuk lelaki yang mengajarkannya bahwa kehormatan tidak terletak pada tumpukan uang? Darah Ayunda mendidih, merambat naik dari ulu hati hingga ke lehernya. Tangannya yang tersembunyi di balik punggung mengepal begitu erat hingga kuku-kukunya memutih menekan daging telapak tangan. Rasa perih dari kuku itu adalah satu-satunya hal yang menahannya untuk tidak berteriak saat itu juga. Bapak bukan orang udik, jerit batin Ayunda. Bapak adalah orang yang mengajarkan aku cara membangun istana tempat kalian akan berpesta nanti. Namun, bibir Ayunda tetap terkunci rapat. Hanya matanya yang kini menatap Bu Fitri dengan intensitas yang berbeda. Ada kilat tajam yang asing di sana, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mertuanya. Sebuah ketenangan sebelum badai. Kenapa kamu melotot begitu? Sentak Bu Fitri, sedikit terkejut dengan tatapan menantunya, namun egonya terlalu tinggi untuk merasa takut. Dibilangin orang tua malah nyolot. Ingat ya, jangan bikin malu keluarga Rendra. Tanpa menunggu jawaban, Bu Fitri membalikkan badan, kibasan selendangnya hampir menampar wajah Ragil. Ayo Vina, kita pulang. Gerah. Lama-lama di sini bisa gatal-gatal kulit mama. Vina tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti gesekan kaca pecah. Dah, Mbak Ayunda. Jangan lupa, bajunya dicuci dulu yang bersih biar nggak bau apek pas salaman sama teman-teman sosialita aku. Mereka berdua melangkah keluar, meninggalkan jejak parfum mahal yang memualkan di udara pengap itu. Pintu mobil terbanting keras. Mesin menderu, dan sesaat kemudian, kendaraan mewah itu melaju pergi, meninggalkan kepulan asap knalpot yang menyesakkan dada Ragil dan Ayunda yang masih terpaku di ambang pintu. Sepeninggal mereka, keheningan kembali menyergap, namun kali ini terasa jauh lebih mencekam. Ayunda berjalan pelan menuju meja. Tangannya yang gemetar meraih undangan emas itu. Permukaannya halus,
licin, dan dingin. Tertera jelas di sana nama lokasi acara, Grand Emerald Hall, Cluster Diamond. Ia menatap nama itu lama sekali. Ingatannya melayang pada rapat direksi 3 bulan lalu, saat ia menyetujui pembangunan hall tersebut dengan tanda tangan di atas kertas bermeterai. Ia pemilik tempat itu. Ia pemilik tanah yang mereka injak. Ia pemilik dinding yang akan mereka pamerkan. Dek! Suara ragil memecah lamunannya. Suaminya mendekat, merangkul bahunya dengan ragu. Bahu lelaki itu turun, kalah oleh beban rasa bersalah karena tak mampu membela istrinya. Maafkan ibu ya. Kamu jangan masukin hati. Soal bapak, nanti kita cari alasan biar bapak nggak usah ikut. Ya? Biar bapak nggak sakit hati dengar omongan mereka. Ayunda menoleh menatap suaminya. Ada genangan air mata di pelupuk mata ragil. Mata seorang lelaki baik yang terjepit di antara bakti dan cinta. Ayunda tersenyum, kali ini tulus, namun penuh misteri. Ia mengusap pipi suaminya yang kasar. Enggak apa-apa, Mas, bisik Ayunda pelan. Suaranya terdengar jauh lebih tenang dari yang ragil duga. Terlalu tenang. Kita akan datang. Dan bapak akan tetap ikut. Tapi, Dek, bapak akan ikut, Mas, potong Ayunda tegas. Ia kembali menatap undangan emas di tangannya, seolah benda itu adalah surat pernyataan perang. Dalam hati, ia berjanji pada langit-langit rumah kontrakan yang retak itu. Mereka ingin pamer kemewahan di atas tanahku? Baiklah, akan kutunjukkan pada mereka, siapa sebenarnya pemilik panggung sandiwara ini. Ayunda meletakkan undangan itu di samping gelas jeruk yang tak tersentuh. Panas siang itu masih menyengat, tapi di dalam hati Ayunda, api yang jauh lebih besar baru saja dinyalakan. Dan api itu tidak akan padam sebelum melahap habis kesombongan yang baru saja bertamu ke rumahnya. Debu halus yang berterbangan di sorot cahaya matahari sore tampak menari-nari lambat, seolah mengejek waktu yang merayap begitu pelan di rumah kontrakan itu. Sepeninggal Bu Fitri dan Vina, atmosfer di ruangan sempit itu berubah menjadi ruang hampa udara. Oksigen terasa tipis, terhisap habis oleh residu kalimat-kalimat tajam yang tadi berhamburan. Ragil masih duduk di tepi dipan kayu di ruang tengah. Bahunya merosot dalam lengkungan keputusasaan yang pilu. Lelaki itu menatap kedua telapak tangannya yang kasar. Tangan seorang mekanik bengkel yang jujur. Namun di mata ibunya, tangan itu hanyalah simbol kegagalan. Dek! Suara Ragil parau, memecah keheningan yang menyakitkan. Maafkan aku ya. Aku cuma suami yang gak bisa kasih kamu istana. Cuma bisa kasih gubuk ini. Sampai kamu harus dihina-hina begitu. Ayunda menatap punggung suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa iba yang mendalam, namun di balik itu, ada lautan kasih sayang yang tenang. Ia berjalan mendekat, menyentuh pundak suaminya lembut. Sentuhan itu ringan, namun menyalurkan kekuatan yang kokoh. Mas, pergilah ke masjid dulu. Sudah mau asyar, bisik Ayunda pelan. Tenangkan hatimu. Jangan biarkan omongan manusia merusak ibadahmu. Biar aku yang bereskan sisa gelas ini. Ragil menoleh, menatap wajah istrinya yang anehnya tampak begitu tegar. Tidak ada air mata. Tidak ada histeria. Hanya ketenangan seluas telaga. Ragil mengangguk lemah, merasa beruntung sekaligus tak pantas memiliki istri sesabar Ayunda. Ia pun bangkit, mengambil peci lusuhnya, dan melangkah keluar rumah dengan langkah gontai. Meninggalkan Ayunda sendirian dalam kesunyian rumah petak itu. Begitu derit pintu depan tertutup dan langkah kaki Ragil menjauh. Postur tubuh Ayunda berubah total. Bahu yang tadi sedikit membungkuk tanda hormat, kini tegak menantang langit-langit. Tatapan matanya yang sayu berubah tajam, setajam mata elang yang mengincar mangsa dari ketinggian. Ia bukan lagi Ayunda si istri mekanik. Di detik ini, di ruang sempit yang pengap ini, aura aslinya merembes keluar, memenuhi setiap sudut ruangan dengan dominasi yang tak kasat mata. Ayunda melangkah menuju lemari pakaian plastik di sudut kamar. Di bagian paling bawah, tersembunyi di balik tumpukan kain sarung bekas, ada sebuah kotak besi kecil yang terkunci rapat. Ia mengeluarkan kunci kecil yang selalu ia kalungkan di lehernya, tersembunyi di balik baju, dan membuka kotak itu. Di dalamnya, bukan perhiasan emas, melainkan sebuah ponsel pintar flagship keluaran terbaru berwarna hitam matte dan sebuah tablet tipis. Benda-benda itu terlihat sangat asing, sangat futuristik,
kontras dengan dinding tembok kontrakan yang berjamur. Ponsel itu bergetar. Bukan nada dering dangdut atau pop Melayu seperti ponsel bututnya yang sehari-hari, melainkan getaran haptik halus yang elegan. Nama yang tertera di layar membuatnya menarik napas panjang. Kantor Pusat, Direktur Operasional. Ayunda menekan tombol hijau. Suaranya berubah. Diksi dan intonasinya kini berwibawa, penuh kontrol, tanpa keraguan sedikit pun. Laporan, Pak Arif. Ucap Ayunda singkat, tegas. Suara di seberang sana terdengar gugup namun hormat. Selamat sore, Bu Komisaris. Mohon maaf mengganggu waktu cuti Ibu. Ada urgensi terkait Grand Opening Cluster Diamond minggu depan. Pihak event organizer meminta konfirmasi kehadiran Ibu untuk pemotongan pita. Apakah Ibu Ayunda akan hadir sebagai komisaris utama Emerald Land? Ayunda berjalan pelan menuju jendela, menatap keluar, ke arah jalanan kampung yang becek. Kontras sekali. Di telinganya, ia sedang dibicarakan sebagai orang nomor 1 di perusahaan properti raksasa. Sementara matanya menatap jemuran tetangga yang melambai-lambai ditiup angin. Saya akan datang, Pak Arif. Jawab Ayunda datar. Jarinya mengetuk-ngetuk bingkai jendela kayu yang lapuk. Tapi tidak di panggung utama. Saya akan datang incognito. Sebagai tamu biasa. Saya ingin melihat kualitas layanan tim kalian secara langsung di lapangan. Baik, Bu. Akan kami siapkan protokol keamanan tertutup. Tunggu. Potong Ayunda cepat. Ingatannya kembali pada amplop emas yang tergeletak di meja tamu. Undangan dari Vina. Tolong cek data penjualan unit di Cluster Diamond. Blok B12. Atas nama pembeli Rendra atau Vina. Hening sejenak di seberang sana. Hanya terdengar bunyi tik-tik-tik keyboard yang ditekan dengan cepat. Ayunda menunggu dengan sabar. Ia menyalakan tabletnya. Layar menyala menampilkan logo Emerald Land Group. Sebuah logo yang ia desain sendiri 5 tahun lalu di meja makan ayahnya di desa. Perusahaan yang ia bangun dari nol, dari keringat dingin dan pertaruhan tanah warisan kakeknya, kini menjadi raksasa yang disegani. Dan sekarang, adik iparnya yang sombong itu mengklaim telah membeli salah satu mahakaryanya dengan cash keras. Bu Ayunda, suara Pak Arif kembali terdengar. Kali ini nadanya sedikit ragu dan hati-hati. Bacakan, perintah Ayunda. Data ditemukan, Bu. Unit B12 Cluster Diamond. Tipe Luxury Ho. Harga jual 3,2 miliar rupiah. Pak Arif berhenti sejenak, seolah menelan ludah. Status pembayaran, kredit pemilikan rumah, KPR, via bank partner, tenor 20 tahun. Bukan tunai keras, Bu. Sudut bibir Ayunda terangkat membentuk senyum sinis yang mengerikan. Kebohongan pertama terungkap. Cash keras, katanya. Omong kosong. Lanjutkan. Bagaimana status cicilannya? Tanya Ayunda lagi. Matanya kini menatap nanar pada laba-laba yang sedang memintal jaring di sudut plafon. Seperti Vina dan ibunya, mereka sedang memintal jaring kebohongan mereka sendiri. Ini agak bermasalah. Bu. Suara Pak Arif semakin mengecil. Data menunjukkan adanya manipulasi slip gaji saat pengajuan awal. Pihak analis kredit sepertinya meloloskan karena ada orang dalam di ban yang sudah kami pecat bulan lalu. Dan yang lebih parah, cicilan bulan pertama dan kedua sudah macet. Surat peringatan, SP, 1 sudah dikirimkan minggu lalu, tapi sepertinya diabaikan oleh pemilik rumah. Ayunda tertawa kecil. Tawa yang kering, tanpa rasa humor. Luar biasa. Jadi mereka mengadakan pesta syukuran mewah di atas rumah yang cicilannya macet dan dibeli dengan data palsu. Benar, Bu. Secara teknis, unit itu sudah masuk dalam daftar pengawasan aset macet. Jika bulan ini tidak ada pembayaran, sistem akan otomatis menerbitkan SP2 dan perintah segel. Darah Ayunda berdesir. Bukan karena marah, tapi karena adrenalin. Ia memegang kartu as yang mematikan. Vina dan Bu Fitri bukan hanya sombong, mereka bodoh. Mereka membangun istana pasir di tepi pantai yang sedang pasang, lalu berteriak pada dunia betapa kokohnya istana itu. Pak Arif. Suara Ayunda merendah, dingin laksana es. Jangan lakukan tindakan penyegelan dulu. Biarkan sistem berjalan normal. Saya ingin melihat seberapa jauh mereka berani mengangkat dagu di acara pesta nanti. Baik, Bu. Ada instruksi lain? Ya.
Siapkan berkas lengkap unit B12. Cetak riwayat pembayaran, bukti manipulasi data, dan surat peringatan. Masukkan dalam map merah. Serahkan pada Herman, manajer pemasaran area. Suruh dia bawa map itu ke acara pesta hari Minggu nanti. Katakan padanya, tunggu aba-aba saya. Siap. Laksanakan Bu Komisaris. Sambungan terputus. Ayunda meletakkan ponselnya di atas meja rias plastik yang goyah. Ia menatap pantulan dirinya di cermin retak itu. Wajahnya polos tanpa make up. Daster batiknya sudah pudar warnanya, rambutnya diikat asal-asalan. Siapa yang akan percaya bahwa wanita di cermin ini memiliki kuasa untuk mengusir satu keluarga sombong dari rumah mewah mereka hanya dengan satu jentikan jari? Ia teringat kembali pada hinaan Bu Fitri tadi. Bau apek. Kandang ayam. Orang udik. Kata-kata itu tidak lagi menyakiti hatinya. Justru, kata-kata itu kini menjadi bahan bakar. Ayunda membuka laci tabletnya, membuka galeri foto. Di sana terpampang foto ayahnya, Pak Dharma, yang sedang tersenyum lebar memegang cangkul di tengah sawah. Lelaki tua itu tampak begitu bahagia dengan kesederhanaannya. Ayah yang selalu mengajarkan Ayunda untuk menunduk seperti padi. Maafkan Ayunda, Pak. Bisiknya pada layar tablet. Kali ini Ayunda tidak bisa menunduk. Padi kalau diinjak terus-menerus akan patah. Kali ini, Ayunda harus menjadi badai. Ayunda menutup tabletnya dengan bunyi klik yang tegas. Ia menyimpannya kembali ke dalam kotak besi, menguncinya, dan menumpuk kain sarung di atasnya. Ia kembali menjadi Ayunda yang sederhana. Namun di dalam kepalanya, skenario pembalasan sudah tersusun rapi, bab demi bab, adegan demi adegan. Ayunda melangkah keluar kamar, menuju dapur. Ia harus menyiapkan makan malam untuk Ragil. Ia akan memasak sayur asem kesukaan suaminya. Ia akan tetap menjadi istri yang berbakti. Tapi hari Minggu nanti ia akan mengenakan topeng lain. Ia akan datang ke pesta itu bukan sebagai tamu, melainkan sebagai hakim. Di luar, matahari mulai tergelincir turun. Langit berubah menjadi jingga kemerahan, warna yang sama dengan amarah yang kini membara diam-diam di dada sang komisaris utama. Perang telah dideklarasikan, dan musuhnya bahkan tidak sadar bahwa mereka baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Suasana di toko perabot, sumber rejeki, siang itu riuh rendah, dipenuhi aroma kardus apek dan debu yang beterbangan di bawah sorot lampu neon yang berkedip lelah. Ini bukan butik perlengkapan rumah tangga di dalam mal berpendingin udara tempat Vina biasa berbelanja, melainkan sebuah toko kelontong besar di pinggir pasar tradisional. Rak-rak besi yang berkarat di beberapa sudutnya dipadati oleh tumpukan piring, gelas, dan panci yang disusun menjulang tinggi, seolah siap menimpa siapa saja yang kurang berhati-hati. Suara denting kaca yang beradu dan teriakan tawar-menawar antara pembeli dan pelayan toko menciptakan simfoni kekacauan yang akrab di telinga rakyat kecil. Di salah satu lorong sempit yang diapit oleh tumpukan ember plastik, Ragil berdiri mematung. Tangannya menggenggam dompet kulit imitasi yang permukaannya sudah mulai mengelupas di sana-sini. Ia membukanya perlahan, menghitung lembaran uang kertas berwarna abu-abu dan ungu yang terselip di dalamnya. Gerakannya lambat, ragu, dan menyiratkan kecemasan yang mendalam. Keringat dingin mulai membasahi punggung kemeja flanel kotak-kotaknya yang sudah pudar warnanya. Ayunda berdiri di sampingnya, mengamati profil wajah suaminya dengan hati yang teriris. Ia tahu betul berapa jumlah uang di dalam dompet itu. Sisa gaji bulanan Ragil sebagai mekanik bengkel motor, dikurangi bayar kontrakan, listrik, dan beras. Sisanya nyaris tak cukup untuk membeli bensin seminggu. Namun, Ragil bersikeras. Ia ingin membeli kado. Ia ingin datang ke pesta adiknya dengan kepala tegak, membawa buah tangan selayaknya kakak yang bangga. Dek! Bisik Ragil pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh suara bising kipas angin industri di dinding toko. Uangnya cuma cukup buat beli set cangkir yang ini. Kalau yang kristal itu, enggak nyampe. Telunjuk Ragil yang kasar dan bernoda oli menunjuk ke sebuah kotak kardus coklat di rak bagian bawah. Di dalamnya, berjejer 6 buah cangkir teh keramik sederhana dengan motif bunga mawar kecil-kecil berwarna merah muda. Bukan keramik porselen tulang yang tipis dan tembus pandang, melainkan keramik tebal buatan pabrik lokal. Sederhana, fungsional, murah. Ayunda tersenyum lembut, mengambil salah satu cangkir itu. Ia meraba permukaannya. Sedikit kasar, tidak mulus licin. Namun baginya, cangkir ini jauh lebih berharga daripada piala emas.
Ini dibeli dengan keringat suaminya yang halal. Ini bagus kok, Mas. Ucap Ayunda meyakinkan, matanya berbinar tulus menatap Ragil. Motifnya klasik. Cocok buat ngeteh sore-sore. Vina pasti butuh ini buat sehari-hari. Tapi, apa nggak kebanting nanti, Dek? Rumahnya Vina akan mewah banget. Mas takut kado kita malah jadi sampah di sana? Gumam Ragil, matanya menyeratkan rasa insecure yang begitu dalam. Ia merasa kerdil. Sebagai kakak tertua, ia merasa gagal memberikan yang terbaik untuk adiknya yang kini sukses. Mas, Ayunda meletakkan cangkir itu kembali dengan hati-hati, lalu menggenggam tangan suaminya yang gemetar. Kado itu dinilai dari niatnya, bukan harganya. Kalau Vina melihat ini dengan hati, dia akan tahu betapa sayangnya Mas sama dia. Uang ini hasil kerja keras Mas dari pagi sampai malam. Ini jauh lebih mahal nilainya. Ragil menatap istrinya, mencari kebohongan di mata itu, namun tak menemukannya. Akhirnya ia mengangguk pasrah, menghela napas panjang seolah melepas beban ribuan ton dari pundaknya. Ya sudah, kita ambil yang ini ya. Mereka pun membawa kotak cangkir itu menuju kasir. Ragil berjalan di depan dengan langkah yang sedikit lebih ringan, sementara Ayunda mengikutinya dari belakang. Dalam hati, Ayunda mencatat nama toko ini. Mungkin suatu hari nanti, ia bisa menyuruh stafnya memborong semua isi toko ini untuk disumbangkan ke panti asuhan, hanya untuk mengenang momen kesederhanaan ini. Namun, takdir sepertinya belum puas menguji kesabaran mereka hari itu. Saat mereka sedang mengantre di kasir yang penuh sesak, sebuah suara yang sangat familiar terdengar dari arah pintu masuk. Suara tawa yang renyah, dibuat-buat, dan mendominasi ruangan. Duh, Jeng, panas banget ya di sini. Kalau bukan karena nyari mangkuk antik buat koleksi lemari hias baruku, ogah aku injak pasar becek begini. Darah Ragil tersirap. Ia kenal suara itu. Dari balik pintu kaca yang buram, masuklah Bu Fitri bersama dua orang wanita sebaya yang dandanannya tak kalah heboh. Mereka seperti rombongan burung merak yang tersasar di kandang ayam. Bu Fitri mengenakan kacamata hitam besar di dalam ruangan, menjinjing tas tangan yang harganya mungkin bisa membeli seluruh isi toko kelontong ini. Ragil panik. Ia berusaha menyembunyikan kotak cangkir murah itu di balik punggungnya. Sebuah refleks pertahanan diri yang menyedihkan. Namun terlambat. Mata Bu Fitri yang tajam di balik kacamata hitam itu sudah menangkap sosok anak dan menantunya di antrean kasir. Bu Fitri berhenti mendadak. Ia menurunkan kacamata hitamnya ke ujung hidung, menatap Ragil dan Ayunda dengan tatapan tak percaya, lalu beralih menjadi tatapan geli yang merendahkan. Ia menyenggol teman di sebelahnya. Lihat tuh, ada anakku yang paling sederhana, ucap Bu Fitri dengan penekanan sarkastik pada kata sederhana. Ia melangkah mendekat, diikuti kedua temannya yang menatap Ayunda dan Ragil seperti menatap tontonan sirkus. Ragil, ngapain kalian di sini? Tanya Bu Fitri tanpa basa-basi. Matanya langsung tertuju pada kotak kardus di tangan Ragil yang belum sempat disembunyikan. Beli apa itu? Ibu. Ragil tergagap, wajahnya merah pada menahan malu. Ini, Bu, cari kado buat syukuran Vina besok. Bu Fitri tertawa pendek, sebuah tawa yang terdengar seperti letusan balon gas. Ia merebut kotak itu dari tangan Ragil sebelum anaknya sempat menolak. Dengan gerakan kasar, ia membuka tutup kardus itu, mengintip isinya. Hening sejenak, lalu, tawa itu meledak. Lebih keras, lebih menyakitkan. Ya ampun, cangkir pasar. Seru Bu Fitri sambil mengangkat salah satu cangkir bermotif bunga mawar itu tinggi-tinggi, mempertontonkannya pada teman-temannya dan seluruh pengunjung toko yang kini mulai menoleh. Lihat deh, Jeng, anakku mau ngasih kado cangkir beginian buat rumah 3 miliar. Ya Tuhan, Ragil, kamu ini sadar diri nggak sih? Bu, tolong jangan teriak-teriak. Cicit Ragil, kepalanya tertunduk dalam. Rasanya ia ingin lantai keramik di bawah kakinya terbelah dan menelannya bulat-bulat saat itu juga. Bukan teriak, tapi ibu malu. Bu Fitri membanting cangkir itu kembali ke dalam kardus.
Bunyi kelontang yang keras membuat kasir toko terlonjak kaget. Rumah Vina itu konsepnya modern European Classic. Perabotnya impor semua. Kristal, marmer, beludru. Terus kamu mau taruh barang rongsokan kayak gini di sana? Mau bikin meja Vina jamuran? Teman-teman Bu Fitri terkikik geli sambil menutup mulut dengan kipas tangan mereka. Duh, Jeng Fitri, maklumi saja. Namanya juga kemampuan terbatas. Yang penting kan niatnya. Ucap salah satu teman dengan nada yang justru terdengar lebih menghina daripada membela. Ayunda, yang sejak tadi diam mematung di samping Ragil, merasakan detak jantungnya melambat. Bukan karena takut, melainkan karena fokusnya yang menajam. Ia melihat tangan Ragil yang gemetar hebat. Ia melihat harga diri suaminya yang sedang dikuliti hidup-hidup di depan umum oleh ibu kandungnya sendiri. Cukup. Ayunda melangkah maju satu langkah, menempatkan dirinya di antara Bu Fitri dan Ragil. Ia mengambil alih kotak kardus itu dari tangan mertuanya dengan gerakan yang tenang namun bertenaga. Ia merapikan tutup kardus yang penyok akibat remasan tangan Bu Fitri. Maaf, Bu. Suara Ayunda terdengar datar, namun memiliki resonansi yang membuat tawa teman-teman Bu Fitri terhenti. Kalau menurut ibu ini sampah, tidak apa-apa. Tapi ini dibeli dengan uang halal Mas Ragil. Tidak ada 1 rupiah pun uang haram atau uang hasil menipu orang dalam pembelian cangkir ini. Mata Ayunda menatap lurus ke manik mata Bu Fitri. Ada pesan tersembunyi di sana. Menipu orang. 2 kata itu menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang aneh. Bu Fitri terdiam sesaat, merasa ada sengatan listrik yang aneh dari tatapan menantunya yang biasanya penurut itu. Namun, arogansinya kembali mengambil alih. Ia mendengus kasar. Halah, sok suci kamu. Uang halal kalau cuma recehan ya tetap saja nggak ada harganya di zaman sekarang. Sembur Bu Fitri. Terserah kalianlah. Bawa saja sampah itu besok. Paling nanti Vina kasih ke pembantunya buat tempat minum kucing. Bu Fitri berbalik, mengibaskan rambutnya yang disasak tinggi. Ayo Jeng. Kita ke toko sebelah saja yang branded. Di sini udaranya bikin sesak napas, banyak orang susah. Rombongan itu berlalu keluar toko, meninggalkan jejak keheningan yang canggung. Kasir toko menatap Ragil dengan pandangan kasihan. Pengunjung lain berbisik-bisik. Ragil masih menunduk. Bahunya berguncang pelan. Ia tidak menangis, tapi hatinya hancur lebur. Ayunda mengusap punggung suaminya, menyalurkan kehangatan. Mas, ayo bayar, ajak Ayunda lembut, seolah tidak terjadi apa-apa. Ragil mengangkat wajahnya. Matanya merah. Dek, apa kita nggak usah datang saja? Ibu benar. Kita cuma bikin malu. Ayunda menggeleng tegas. Ia mendekatkan bibirnya ke telinga Ragil, berbisik dengan nada yang akan diingat suaminya selamanya. Kita akan datang, Mas. Dan cangkir ini, percayalah sama aku, cangkir ini akan menjadi saksi sejarah. Suatu saat nanti, cangkir, kampungan, ini akan jauh lebih berharga daripada seluruh isi rumah Vina yang penuh kepalsuan itu. Ragil tidak mengerti maksud istrinya sepenuhnya, tapi keyakinan di suara Ayunda membuatnya sedikit tenang. Dengan sisa keberanian yang ada, Ragil menyerahkan uang lusuh itu ke kasir. Transaksi selesai. Mereka berjalan keluar dari toko, menembus panas matahari sore yang menyengat. Di tangan Ragil, bungkusan plastik hitam berisi cangkir itu terasa berat, seberat beban hidupnya. Namun di sampingnya, Ayunda berjalan dengan langkah ringan dan tatapan lurus ke depan. Di dalam benak sang komisaris, sebuah kalkulasi baru saja selesai. Jika tadinya ia masih memiliki sedikit rasa kasihan untuk membiarkan Vina dan ibunya memiliki wajah di pesta nanti, kejadian di toko ini telah menghapus opsi itu. Penghinaan terhadap keringat suaminya adalah garis batas yang tidak boleh dilanggar. Baiklah, ibu mertua, batin Ayunda dingin, sedingin angin AC kantor pusatnya. Ibu bilang cangkir ini level pembantu? Tunggu sampai ibu tahu siapa sebenarnya yang memiliki tanah tempat ibu berpijak. Besok, aku pastikan ibu akan berharap bisa menukar semua kristal palsu itu hanya untuk mendapatkan seteguk air dari cangkir ini. Mereka menaiki motor tua Ragil. Mesin menderu batuk-batuk sebelum akhirnya melaju membelah kemacetan kota.
membawa pulang sebuah kado sederhana yang di dalamnya tersimpan bom waktu yang siap meledak. Matahari hari Minggu bersinar terik, seolah ingin menelanjangi segala kepalsuan yang ada di muka bumi. Di gerbang utama kawasan elit Emerald Land, sebuah motor bebek tua keluaran tahun 90-an melaju tersendat-sendat. Knalpotnya mengepulkan asap putih tipis yang langsung hilang di telan angin lembah. Ragil berusaha menjaga keseimbangan motornya saat menanjak jalan paving block yang mulus dan lebar. Di kiri kanan jalan, deretan pohon palem raja berdiri tegak laksana prajurit yang menyambut kedatangan raja. Namun bagi Ragil dan Ayunda, pohon-pohon itu seakan menatap mereka dengan angkuh. Ayunda memeluk pinggang suaminya erat. Di pangkuannya, kado cangkir yang terbungkus kertas kado coklat sederhana ia dekap seperti mendekap bayi. Matanya menyapu lanskap perumahan ini. Cluster Diamond. Cluster paling prestisius yang pernah ia setujui pengembangannya. Ia ingat betul rapat perencanaan 2 tahun lalu, di mana ia bersikeras agar kontur tanah perbukitan ini tidak diratakan sepenuhnya, melainkan dimanfaatkan untuk menciptakan view kota yang dramatis. Dan kini, visi itu terwujud sempurna. Sayangnya, ia datang bukan untuk menikmati pemandangan, melainkan untuk diuji mentalnya. Sesampainya di depan gerbang klaster, seorang satpam berseragam safari lengkap dengan atribut mengkilap menghadang mereka. Tangannya terangkat kaku, tatapannya menyelidik curiga melihat kendaraan butut yang berani mendekati kawasan para sultan. "Stop! Mau kemana, Pak?" tanya satpam itu ketus, matanya melirik plat nomor motor yang sudah mati pajaknya. Ragil membuka kaca helmnya yang baret. "Mau ke acara syukuran di Blok B12, Pak. Rumah Bu Vina." Satpam itu mengerutkan kening, lalu melirik daftar tamu di tangannya, kemudian kembali menatap Ragil dari ujung kaki sampai kepala. Ada jeda yang merendahkan di sana. "Oh, acara Bu Vina. Lewat pintu sampingnya. Parkir motor di area servis, belakang pos ini. Jangan parkir di depan rumah. Nanti ngerusak pemandangan tamu VIP. Mobil-mobil Alphard mau lewat." Ayunda merasakan punggung Ragil menegang mendengar kalimat itu. Ngerusak pemandangan. 2 kata yang sederhana namun efektif meruntuhkan kepercayaan diri suaminya. "Baik, Pak," jawab Ragil lirih. Ia membelokkan motornya ke area tanah kosong di belakang pos satpam, tempat gerobak sampah dan motor-motor tukang kebun diparkir. Jauh dari hiruk-pikuk pesta, tersembunyi seperti aib yang harus ditutupi. Mereka turun dari motor. Ayunda merapikan kebaya katun sederhananya yang berwarna krem. Bersih, rapi, namun tentu saja tidak bermerek. Ia menggandeng tangan Ragil, berjalan kaki cukup jauh menuju rumah megah bernomor B12 itu. Rumah itu berdiri megah. 2 lantai dengan pilar-pilar tinggi bergaya Eropa klasik. Cat dindingnya putih bersih memantulkan cahaya matahari, kontras dengan langit biru. Karangan bunga ucapan selamat berderet di sepanjang pagar. Pita-pita emas melambai-lambai tertiup angin. Suara musik orkestra ringan terdengar mengalun dari dalam, bercampur dengan gelak tawa renyah para tamu undangan yang mulai berdatangan dengan gaun-gaun pesta berkilauan. Ragil sempat ragu melangkah saat kakinya menyentuh lantai marmer carport yang mengkilap. Ia merasa seperti semut yang tersesat di lantai dansa raksasa. "Ayo, Mas," bisik Ayunda, menguatkan genggamannya. "Tegakkan kepalamu. Kita tamu, bukan pengemis." Namun, harapan Ayunda untuk diperlakukan layaknya tamu musnah seketika saat mereka baru saja mencapai teras depan. Pintu utama yang terbuat dari kayu jati ukir terbuka lebar. Vina muncul dari balik pintu, mengenakan gaun merah marun berbahan bludru yang menyapu lantai. Wajahnya dipoles make-up tebal yang membuatnya terlihat seperti boneka porselen. Mata Vina membelalak saat melihat kakaknya berdiri di depan pintu utama. Bukan tatapan rindu, melainkan tatapan panik. Ia buru-buru keluar, menyeret lengan Ragil dan Ayunda minggir ke samping pilar, seolah takut keberadaan mereka mencemari visual pintu masuk yang instagramable itu. "Mas Ragil, Mbak Ayunda, ngapain lewat depan sih?" desis Vina tajam, suaranya ditekan agar tidak terdengar tamu lain. "Lihat tuh, tamu-tamu Bos Rendra lagi pada dateng. Kalian bikin sempit jalan aja. Kami kan diundang, Vin." Ragil mencoba membela diri, menyodorkan bungkusan kado di tangannya. "Ini kado buat kamu." Vina melirik bungkusan itu dengan ekor matanya. Jijik. Ia tidak menyentuhnya sama sekali. "Taruh aja di meja penerima tamu di pojok sana."
Jangan dicampur sama kado-kado dari pejabat ya. Takut ketuker. Belum sempat Ragil menjawab, Bu Fitri muncul dari dalam rumah. Wajahnya tegang, peluh membasahi dahinya meski udara di dalam rumah pasti dingin ber-AC. Kalian sudah datang. Baguslah, kata Bu Fitri cepat. Tanpa senyum. Ia menatap Ayunda lurus-lurus. Ayunda, kamu jangan bengong aja kayak patung. Di dapur lagi keyes. Catering telat kirim piring tambahan, sementara tamu makin banyak. Kamu ke belakang sekarang. Bantuin cuci piring kotor bekas tamu yang kloter pertama. Cepetan. Dunia seakan berhenti berputar bagi Ragil. Ia menatap ibunya dengan mulut ternganga. Bu, Ayunda kan tamu. Istri Ragil. Masa disuruh cuci piring? Ragil, bentak Bu Fitri. Matanya melotot garang. Istrimu itu biasa hidup susah. Tangannya kuat kena sabun. Daripada dia cuma duduk-duduk plonga-plongo di pojokan bikin malu karena bajunya lusuh. Mending dia berguna dikit. Lagian kita kekurangan orang. Masa kamu tega biarin ibumu ini pingsan kecapean? Manipulasi emosional yang sempurna. Senjata andalan Bu Fitri sejak dulu. Ayunda menatap wajah suaminya yang merah pada menahan amarah dan malu. Ia tahu, jika Ragil meledak sekarang, skenario besarnya akan berantakan. Ia butuh waktu. Ia butuh momen yang tepat untuk menjatuhkan palu godam. Dan momen itu bukan sekarang. Enggak apa-apa, Mas. Suara Ayunda tenang, memotong ketegangan itu. Ia melepaskan genggaman tangan Ragil, lalu menatap mertuanya dengan sorot mata yang sulit dibaca. Kepatuhan yang menyimpan bahaya. Mana jalan ke dapurnya, Bu? Biar Ayunda bantu. Lewat pintu samping garasi. Jangan lewat ruang tengah. Perintah Vina sambil mengibaskan tangan, seolah mengusir lalat. Ayunda mengangguk taksim. Ia berjalan memutar, melewati lorong sempit di samping garasi yang penuh dengan tumpukan kardus bekas. Sebelum menghilang di belokan, ia sempat menoleh ke belakang. Ia melihat Ragil berdiri terpaku di teras, sendirian, terasing di tengah keramaian pesta adiknya sendiri, memeluk kado cangkir yang tak diinginkan. Pemandangan itu menggores hati Ayunda lebih dalam dari pisau manapun. Tunggu sebentar lagi, Mas. Bertahanlah sebentar lagi. Dapur rumah itu luas dan mewah. Kitchen set minimalis dengan island table marmer hitam. Namun saat itu, kemewahan itu tertutup oleh tumpukan piring kotor yang menggunung di bak cuci piring. Sisa-sisa tulang ayam, kuah gulai yang berlemak, dan tisu bekas mulut berserakan menjijikkan. Aroma amis dan sisa makanan yang mulai basi menusuk hidung, bertolak belakang dengan wangi bunga lili di ruang tamu. Dua orang asisten rumah tangga sewaan tampak kewalahan. Mereka menoleh kaget saat Ayunda masuk. Mbak siapa? Tanya salah satu asisten itu ragu. Saya kerabat. Disuruh bantu. Jawab Ayunda singkat. Tanpa banyak bicara, Ayunda menggulung lengan kebaya kremnya. Ia melangkah menuju wastafel, menambil spons kuning yang sudah berlumuran minyak. Air keran dinyalakan. Dingin air itu menyentuh kulitnya. Sebuah sensasi nyata yang membangunkannya dari mimpi buruk ini. Ayunda mulai menggosok. 1 piring. 2 piring. Di ruang tengah, terdengar suara mikrofon dinyalakan. Suara MC yang riang gembira menyapa para hadirin. Selamat datang di kediaman Bapak Rendra dan Ibu Vina yang luar biasa mewah ini. Tepuk tangan untuk kesuksesan tuan rumah kita. Suara tepuk tangan gemuruh terdengar sampai ke dapur. Ayunda terus menggosok. Busa sabun melimpah di tangannya, bercampur dengan noda lemak berwarna oranye dari sisa rendang. Ironi ini begitu pekat hingga rasanya bisa dicicipi di ujung lidah. Ia, Ayunda, pemilik sah dari Emerald Land Group, pemilik tanah tempat pilar-pilar rumah ini ditancapkan, kini sedang membersihkan sisa makanan dari mulut orang-orang yang bahkan tidak tahu bahwa rumah yang mereka puji ini berdiri di atas pondasi utang dan kebohongan. Setiap gosokan spons di permukaan piring keramik itu terasa seperti menggosok batinnya sendiri. Membersihkan sisa-sisa kesabaran yang masih menempel. Mbak, itu yang bersih dong cucinya. Masih ada minyaknya tuh. Tiba-tiba Vina muncul di pintu dapur, berkacak pinggang sambil memegang segelas wine.
Yang Ayunda tahu itu hanya jus anggur murah dalam gelas berkaki. Vina menatap Ayunda dengan tatapan puas. Ada kepuasan sadis melihat kakak iparnya yang pendiam itu berlumuran busa sabun. Iya, Vin. Ini sedang dibersihkan, jawab Ayunda tanpa menoleh. Tangannya tetap bekerja ritmis di bawah kucuran air. Bagus. Nanti kalau sudah selesai, antarin nampan kue ke meja VIP di depannya. Tapi lewat pinggir aja, jangan halangin jalan Pak Camat. Perintah Vina lagi, lalu berbalik pergi dengan senandung kecil yang menyebalkan. Ayunda berhenti sejenak. Ia mematikan kran air. Keheningan sesaat menyergap dapur itu. Hanya diisi oleh suara tetesan air dari ujung kran. Tes, tes, tes. Ayunda menatap pantulan wajahnya di permukaan air yang tergenang di bak cuci piring. Wajah itu tenang. Terlalu tenang. Di dalam kepalanya, jam pasir waktu kejatuhan Vina sedang meneteskan pasir-pasir terakhirnya. Ia mengambil piring berikutnya. Sebuah piring makan besar dengan pinggiran emas imitasi. Ia menggosoknya pelan. Nikmatilah pestamu, Vina. Bisik Ayunda pada buih sabun yang meletup-letup. Suruh aku mencuci sepuasmu. Karena sebentar lagi kaulah yang akan mencuci bersih nama baikmu yang hancur di depan semua orang ini. Di luar, suara tawa Rendra terdengar menggelegar, membual tentang bisnis barunya yang fiktif. Ayunda tersenyum tipis. Sangat tipis. Ia membilas piring itu sampai berbunyi kesat. Bersih. Mengkilap. Ia siap menyajikan hidangan penutup yang sesungguhnya. Hidangan bernama kebenaran, yang akan terasa sangat pahit bagi mereka yang terbiasa menelan manisnya kebohongan. Pukul 2 siang, matahari semakin condong ke barat, melemparkan bayang-bayang panjang yang menyengat di aspal panas kawasan Emerald Land. Di kejauhan, di luar gerbang megah perumahan itu, sebuah angkutan umum berwarna biru berhenti mendadak, menurunkan seorang penumpang tua di tepi jalan yang berdebu. Pak Dharma turun dengan langkah tertatih. Kakinya dibungkus sandal jepit karet yang sudah tipis di bagian tumit, menapak ragu di atas paving blok kawasan elit yang mulus tanpa cacat. Pria tua itu mengenakan kemeja batik lengan panjang yang warnanya sudah pudar dimakan usia, batik terbaik yang ia miliki, yang hanya keluar dari lemari saat lebaran atau acara pernikahan kerabat. Di bahu kanannya, ia memanggul sebuah karung beras putih berukuran sedang. Di tangan kirinya, ia menjinjing sesisir pisang raja yang kuning ranum, buah dari kebun belakang rumahnya yang ia rawat dengan sepenuh hati. Napasnya terdengar berat, mengah-mengah memburu oksigen, namun senyum bangga merekah di wajahnya yang penuh kerutan. Kerutan itu bagai peta sungai kering yang menceritakan riwayat kerja keras selama puluhan tahun demi anak semata wayangnya, Ayunda. Alhamdulillah, sampai juga, gumam Pak Dharma, menyeka peluh yang menetes di alis abunya dengan sapu tangan kumal. Ia menatap rumah megah di blok B12 itu dengan mata berkaca-kaca. Dalam pikiran sederhananya, inilah istana tempat anaknya hidup bahagia. Ia tidak tahu menahu soal kontrakan petak atau hinaan yang setiap hari diterima putrinya. Yang ia tahu, hari ini adalah hari syukuran keluarga, dan ia ingin menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Meski hanya membawa hasil bumi yang tak seberapa. Dengan langkah gontai namun pasti, Pak Dharma berjalan menuju gerbang rumah yang terbuka lebar. Ia melihat deretan mobil mengkilap, mencium aroma parfum mahal yang menguar dari para tamu. Ia merasa kecil, sangat kecil, seperti butiran debu yang menempel di kaca jendela istana. Namun, belum sempat kakinya menyentuh teras marmer, dua sosok wanita bergegas keluar dari pintu samping, setengah berlari dengan wajah panik seolah melihat hantu. Aduh, Mama, itu lihat siapa yang datang. Pekik Vina histeris, menunjuk Pak Dharma dengan telunjuk yang gemetar jijik. Bu Fitri, yang sedang mengunyah kue sus di teras samping, nyaris tersedak. Matanya melotot horor. Ia segera meletakkan piring kecilnya dan bergegas menghadang langkah Pak Dharma sebelum pria tua itu sempat terlihat oleh tamu-tamu VIP yang duduk di taman depan. Stop! Stop di situ, Pak Dharma, seru Bu Fitri dengan suara tertahan namun tajam,
tangannya melambai mengusir. Pak Dharma berhenti. Senyum di wajahnya belum pudar. Assalamualaikum, Bu Besan. Nak Vina. Bapak datang mau. Waalaikumsalam, potong Bu Fitri ketus. Matanya menyapu penampilan Pak Dharma dari atas ke bawah dengan tatapan yang membuat kulit keriput pria tua itu terasa terbakar. Pak, kenapa datang lewat depan sih? Lihat tuh, banyak tamu pejabat. Bapak nggak lihat penampilan Bapak kayak apa? Kumal, kotor, bawa karung lagi. Dikira nanti Bapak ini pemulung yang mau minta sisa makanan. Senyum Pak Dharma perlahan luntur, digantikan oleh kebingungan yang menyayat hati. Ia mengeratkan pegangannya pada sisir pisang di tangan kiri. Saya cuma mau antar ini, Bu. Ini pisang raja hasil kebun sendiri. Manis sekali. Sama beras baru panen buat Vina. Ya ampun, Pak. Vina menyela sambil menutup hidungnya, seolah pisang itu berbau busuk. Kita nggak butuh pisang kampung. Di dalam itu cateringnya Western food. Ada zupa soup, ada steak. Nggak ada yang makan pisang goreng di sini. Bikin semut datang aja. Vina menendang pelan ujung karung beras yang diletakkan Pak Dharma di lantai carport. Dan beras ini, aduh, taruh mana coba? Dapur udah penuh sama piring kotor. Bikin sempit. Pak Dharma terdiam. Matanya yang rabun menatap nanar pada pisang yang ia peram selama 3 hari agar matang sempurna tepat di hari ini. Pisang yang ia jaga dari kelelawar setiap malam. Kini, di hadapan besannya, buah tangannya itu dianggap sampah pembawa hama. Bapak cuma mau ketemu Ayunda dan Ragil sebentar. Suara Pak Dharma merendah, getar kesedihan mulai terdengar jelas. Boleh Bapak masuk sebentar? Minum air putih saja. Enggak bisa, tolak Bu Fitri cepat. Ia menoleh ke kanan kiri, memastikan tidak ada tamu penting yang melihat drama memalukan ini. Di dalam penuh orang penting. Nanti kalau Bapak masuk, bau keringat Bapak nyebar kemana-mana. AC-nya dingin, Pak. Nanti baunya muter. Malu-maluin keluarga Rendra. Bu Fitri menunjuk ke arah jalan setapak sempit di samping rumah. Jalan tanah yang ditumbuhi rumput liar menuju halaman belakang. Lewat sana saja. Ke halaman belakang, dekat gudang genset. Nunggu di sana. Nanti biar Ragil yang nemuin Bapak kalau dia sempat. Jangan berani-berani muncul di ruang tamu. Paham? Hati Pak Dharma hancur berkeping-keping. Bukan karena ia dilarang masuk ke rumah mewah itu, tapi karena ia dianggap aib yang harus disembunyikan. Namun, sebagai orang tua yang bijak dan tak ingin merusak pesta anaknya, ia mengangguk pelan. Sangat pelan. Baik, Bu. Maafkan Bapak kalau bikin malu, ucapnya lirih. Dengan sisa tenaga tuanya, Pak Dharma kembali memanggul karung beras itu. Ia berbalik arah, menyeret langkahnya yang semakin berat menuju lorong samping yang gelap dan lembab, menjauh dari ingar-bingar pesta, menuju tempat yang ditunjuk, sebelah gudang genset yang bising. Tepat saat Pak Dharma menghilang di belokan dinding, pintu dapur samping terbuka. Ayunda keluar membawa nampan besar berisi gelas-gelas kotor yang baru saja dikumpulkan dari meja tamu. Langkahnya terhenti mendadak. Matanya menangkap punggung ringkih ayahnya yang berjalan tertatih-tatih di jalan setapak becek samping rumah, diusir seperti pengemis. Waktu seakan membeku bagi Ayunda. Nampan di tangannya bergetar hebat. Denting gelas kaca yang beradu terdengar nyaring, namun tak sekeras jeritan di dalam jiwanya. Ia melihat Vina dan Bu Fitri yang masih berdiri di carport. Tertawa kecil sambil mengibas-ngibaskan tangan di depan hidung, seolah baru saja menyingkirkan bau busuk. Untung Pak Camat lagi di toilet. Kalau pas dia lihat ada kakek-kakek kumel gitu masuk, bisa turun gengsi kita. Cibir Vina. Iya. Makanya, orang kampung itu emang gak tahu diri. Dikasih hati minta jantung. Udah untung anaknya kita tampung. Bapaknya mau ikutan numpang makan. Sahut Bu Fitri sinis. Darah Ayunda mendidih. Bukan lagi mendidih, tapi meledak menjadi uap panas yang membakar seluruh nalar kesabarannya. Ia meletakkan nampan itu di atas meja taman dengan kasar. Brak! Beberapa gelas terguling, tapi tak pecah. Ayunda tidak peduli.
Matanya terkunci pada sosok ayahnya yang kini duduk sendirian di atas dingklik kayu reot di samping mesin genset yang menderu bising. Ayahnya meletakkan pisang itu di tanah, lalu mengusap wajahnya dengan sapu tangan kumal itu. Ayahnya menangis. Punggung lelaki tua itu berguncang. Sosok pahlawan hidupnya, lelaki yang tak pernah mengeluh saat sawahnya gagal panen, lelaki yang selalu berkata, "Bapak kenyang," padahal perutnya lapar demi memberi makan Ayunda kecil. Kini sedang menangis karena dihinakan di rumah yang ia kira milik kebanggaan anaknya. Air mata Ayunda menetes. Satu tetes yang jatuh, membawa serta seluruh topeng, istri sederhana, yang selama ini ia kenakan. Cukup. Sudah cukup sandiwara ini. Ayunda memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang yang terasa tajam seperti menghirup serbuk kaca. Di dalam kegelapan kelopak matanya, ia melihat masa lalu. Tangan ayahnya yang kasar mengelus kepalanya saat wisuda. Suara ayahnya yang mendoakannya setiap sujud malam. Dan kini, ia melihat masa depan. Kehancuran total bagi siapa saja yang telah membuat air mata lelaki tua itu tumpah. Ketika Ayunda membuka matanya kembali, sorot mata itu telah berubah total. Hitam, kelam, dan mematikan. Tidak ada lagi Ayunda si pencuci piring. Yang berdiri di sana sekarang adalah Ayunda Larasati, komisaris utama Emerald Land Group. Ia merogoh saku roknya, mengambil ponsel flagshipnya yang sejak tadi ia matikan nadanya. Ia mengetik sebuah pesan singkat pada Pak Herman, manajer pemasaran area yang memegang map merah. Pesan itu dikirim tanpa keraguan sedikit pun. Masuk sekarang. Bawa semua data. Hancurkan panggungnya. Ayunda menyimpan kembali ponselnya. Ia tidak langsung lari memeluk ayahnya. Tidak. Itu akan ia lakukan nanti, sebagai penutup manis. Sekarang, ia harus membersihkan sampah-sampah yang sesungguhnya dari rumah ini. Ia berjalan kembali ke arah dapur, namun kali ini langkahnya tidak lagi menunduk. Dagunya terangkat. Aura dingin menyelimuti tubuhnya, membuat salah satu pelayan catering yang berpapasan dengannya menyingkir ketakutan tanpa alasan yang jelas. Di halaman belakang, di samping deru mesin genset yang memekakkan telinga, Pak Dharma masih duduk menunduk, menatap pisang rajanya yang tergeletak di tanah becek. Ia tidak tahu bahwa di balik tembok itu, putrinya baru saja menekan tombol peluncuran rudal yang akan meratakan kesombongan orang-orang yang menghinanya. Langit di atas Emerald Land mulai berubah warna menjadi jingga tua. Seakan alam pun tahu bahwa senja ini akan ditutup dengan pertumpahan darah harga diri. Angin bertiup lebih kencang, menerbangkan ujung taplak meja pesta, memberi isyarat bahwa badai yang bernama Ayunda, telah tiba. Lampu kristal gantung chandelier berukuran raksasa di tengah ruang tamu itu berpendar menyilaukan, membiaskan cahaya keemasan ke setiap sudut ruangan yang dipenuhi oleh manusia-manusia berbalut busana terbaik. Aroma parfum mahal yang bercampur aduk, dari woody yang maskulin hingga floral yang menyengat, menciptakan lapisan udara artifisial yang menyesakkan bagi siapapun yang peka terhadap kepalsuan. Denting gelas kaki ramping yang bersentuhan, tawa sopan yang diatur volumenya, dan gesekan kain sutra menjadi musik latar bagi panggung sandiwara yang sedang digelar di kediaman Blok B12 ini. Di sudut ruangan, dekat pintu akses dapur yang setengah tertutup, Ragil berdiri mematung. Ia menyembunyikan sebagian tubuhnya di balik tirai jendela yang tebal, seolah takut keberadaannya akan menodai kesempurnaan visual pesta ini. Di tangannya, segelas sirup jeruk yang es batunya sudah mencair sepenuhnya menjadi satu-satunya teman. Ia menatap ke tengah ruangan dengan pandangan kabur oleh rasa rendah diri. Di sana, di bawah sorotan lampu spotlight yang terang benderang, adiknya, Rendra, berdiri gagah memegang mikrofon. Rendra tampak begitu meyakinkan. Setelan jas slim fit berwarna biru navy membungkus tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya ditata klimis dengan pomade mahal, dan jam tangan, yang entah asli atau palsu, berkilau di pergelangan tangannya. Di sebelahnya, Vina berdiri bak ratu semalam, senyumnya merkah lebar hingga memamerkan deretan gigi putih hasil veneer, tangannya melingkar mesra di lengan suaminya. Mereka tampak seperti pasangan di sampul majalah properti. Muda, kaya, dan bahagia. Tes, 1, 2. Suara Rendra menggema jernih melalui speaker mahal yang disewa khusus hari itu. Seketika, hiruk pikuk tamu undangan mereda. Semua mata tertuju pada sang tuan rumah.
Ragil menunduk, meremas gelas plastiknya. Ia merasa sekecil butiran debu. Hebat kamu, Dik. Batin Ragil pilu. Mas bangga, tapi Mas juga malu. Mas gagal jadi kakak yang bisa kasih contoh sukses. Assalamualaikum. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan bisnis yang saya hormati. Rendra membuka pidatonya dengan gaya orator ulung. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di gubuk kami yang sederhana ini. Tawa kecil terdengar dari para tamu. Gubuk adalah eufemisme yang menggelikan untuk rumah 2 lantai seluas 300 meter persegi dengan lantai marmer impor ini. Ayunda berdiri 2 langkah di belakang Ragil, bersandar pada dinding dingin di area remang-remang. Tangannya bersedekap, wajahnya datar, tanpa ekspresi, seperti permukaan danau yang tenang di malam hari. Namun, di balik ketenangan itu, otaknya sedang memutar data. Ia hafal setiap inci spesifikasi rumah ini. Ia tahu marmer itu bukan impor Italia seperti yang digembar-gemborkan brosur palsu Rendra, melainkan marmer lokal kualitas 2. Ia tahu pondasi keuangan Rendra serapuh driwal yang membatasi ruangan ini. Malam ini, suara Rendra meninggi, penuh percaya diri. Saya dan istri ingin berbagi kebahagiaan. Rumah ini adalah bukti dari kerja keras, keringat, dan air mata kami selama 3 tahun terakhir. Rendra berhenti sejenak untuk efek dramatis, menatap Vina dengan tatapan penuh cinta yang sudah dilatih. Banyak orang bilang, mustahil anak muda zaman sekarang punya rumah mewah di kawasan elit Emerald Land. Apalagi di klaster Diamond yang harganya selangit. Tapi saya buktikan, Bapak Ibu, dengan strategi bisnis yang tepat, dengan investasi kripto yang cerdas, saya bisa berdiri di sini. Rendra mengangkat dagunya, matanya menyapu ruangan dengan angkuh, seolah menantang siapa saja yang meragukannya. Dan yang paling membanggakan bagi saya, Rendra memberi jeda, memastikan semua telinga mendengarkan. Saya membeli rumah ini secara cash keras, tunai, tanpa riba, tanpa utang bank, tanpa cicilan. Karena bagi saya, ketenangan hidup adalah saat kita tidur di bawah atap yang lunas 100%. Prok, prok, prok. Tepuk tangan membahana. Tamu-tamu berdecak kagum. Hebat ya Pak Rendra. Masih muda sudah cash keras 3 miliar. Bisik seorang tamu di dekat Ragil. Iya, bisnisnya apa sih? Mau dong diajarin? Sahut yang lain. Di barisan depan, Bu Fitri duduk di sofa bludru dengan wajah bersinar-sinar. Ia menepuk-nepuk tangan temannya, membusungkan dada, seolah dialah yang paling berjasa atas semua ini. Ia melirik sekilas ke arah pojok ruangan tempat Ragil berdiri, melemparkan tatapan meremehkan yang seolah berkata, "Lihat adikmu. Lihat betapa bedanya nasib kalian. Yang satu raja, yang satu pecundang." Ragil yang menerima tatapan itu semakin menunduk. Ia merasa sesak napas. Kata-kata, cash keras, dan tanpa utang, itu menghantam dadanya seperti palu godam. Ia teringat cicilan motor bututnya yang sering nunggak. Ia teringat wajah lelah Ayunda yang harus mengatur uang belanja Rp50.000 untuk 3 hari. Perasaan tidak berguna sebagai suami dan lelaki merayapi setiap inci tubuhnya. Namun, di belakangnya, Ayunda justru tersenyum. Senyum itu bukan senyum manis, melainkan senyum miris yang mengerikan. Cash keras, batin Ayunda, investasi cerdas. Di dalam kepala Ayunda, data-data yang dikirim Pak Arif tadi sore berputar seperti teks berjalan. Pembayaran, KPR bank swasta. Status, kolektibilitas 2, dalam perhatian khusus. Tunggakan, 2 bulan. Sumber dana DP, gadai BPKB mobil Pajero, yang juga kredit. Kebohongan Rendra begitu sempurna, begitu lancar, hingga mungkin Rendra sendiri sudah mulai mempercayainya. Ia sedang membangun menara gading dari kartu remi di tengah badai. Dan Ayunda adalah pemegang kipas angin raksasa yang siap menyalakannya. Rumah ini, lanjut Rendra, kini suaranya bergetar emosional. Saya persembahkan untuk istri tercinta, Vina. Dan tentu saja, untuk Mama yang selalu mendoakan saya. Tanpa doa Mama, Rendra nggak mungkin bisa beli tunai rumah segedong ini. Vina menghapus air mata buaya di sudut matanya. Ia mengambil mikrofon. Makasih, Mas. Kamu emang suami terbaik. Enggak kayak. Vina sengaja menggantung kalimatnya, matanya melirik sekilas ke arah Ragil di pojok,
Nggak kayak orang-orang yang bisanya cuma mimpi tapi nggak mau usaha. Tawa kecil kembali terdengar. Beberapa tamu yang mengenal Ragil ikut melirik sinis. Ayunda merasakan tubuh Ragil menegang. Tangan suaminya mengepal di samping tubuh, gemetar menahan emosi. Penghinaan itu sudah terlalu jauh. Bukan hanya pamer, tapi mereka sengaja menginjak kepala Ragil untuk terlihat lebih tinggi. Ayunda maju selangkah. Ia meletakkan tangannya di bahu Ragil. "Mas," bisik Ayunda. Suaranya sangat pelan, nyaris tak terdengar di antara riuh tepuk tangan. Ragil menoleh, matanya basah. "Dek, ayo kita pulang. Mas nggak kuat. Mas memang nggak berguna." "Jangan pulang dulu." Ayunda menahan bahu suaminya dengan cengkeraman yang mengejutkan kuatnya. "Pertunjukan utamanya belum dimulai. Mas, kamu harus nonton sampai habis. Agar kamu tahu bahwa yang berkilau itu tidak selalu emas. Kadang itu hanya pecahan beling yang terkena cahaya." Ragil bingung melihat ketenangan di mata istrinya. Mata itu tidak lagi redup dan pasrah. Mata itu menyala, seperti bara api biru yang diam namun membakar. Di panggung, Rendra mengangkat gelas wine-nya tinggi-tinggi. "Mari bersulang. Untuk kesuksesan. Untuk masa depan tanpa utang. Cheers!" "Cheers!" seru para tamu serempak. Gelas-gelas berdenting. Musik jazz kembali mengalun riang. Suasana pesta mencapai puncaknya. Semua orang tertawa, semua orang memuja, semua orang terbuai dalam ilusi kemakmuran yang diciptakan Rendra. Tepat saat Rendra hendak menyesap minumannya, pintu utama yang besar dan berat itu terbuka lebar. Bukan oleh angin, bukan oleh pelayan. Seorang pria parubaya dengan setelan jas hitam formal yang jauh lebih rapi dan mahal daripada milik Rendra melangkah masuk. Langkah kakinya tegas, berirama, menimbulkan bunyi tok-tok-tok yang solid di lantai marmer. Di belakangnya, dua orang staf berseragam resmi Emerald Land Group mengikuti dengan wajah serius, masing-masing membawa map tebal berwarna merah menyala. Musik belum berhenti, tapi aura ruangan itu seketika berubah. Tamu-tamu yang berada di dekat pintu menepi secara naluriah, memberi jalan seolah sedang dibelah oleh kekuatan tak kasat mata. Rendra menurunkan gelasnya, keningnya berkerut bingung. Ia menyipitkan mata, mencoba mengenali sosok yang datang tanpa undangan itu. "Siapa itu?" bisik Vina panik pada Bu Fitri. Bu Fitri membenarkan letak kacamata bacanya. Itu Pak Herman. Manajer pemasaran yang sering masuk majalah itu." "Wah, hebat kamu Ren. Petinggi perusahaan sampai datang sendiri." Wajah Rendra seketika cerah kembali. Kesombongannya melambung ke stratosfer. "Wah, Pak Herman. Selamat datang," seru Rendra melalui mikrofon, merentangkan tangan seolah menyambut sahabat lama. "Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat siapa yang hadir. Ini Pak Herman, manajer area Emerald Land. Pasti beliau mau memberikan penghargaan khusus untuk saya sebagai pembeli tunai terbaik." Tepuk tangan kembali pecah. Kali ini lebih riuh karena rasa kagum. Ayunda, dari sudut gelapnya, melihat pemandangan itu dengan tatapan dingin seorang eksekutor. Ia melihat Pak Herman tidak tersenyum. Ia melihat map merah di tangan staf itu. Map merah. Kode internal perusahaan untuk penyitaan aset dan pembatalan hak huni. "Nikmati tepuk tangan terakhirmu, Rendra," desis Ayunda nyaris tanpa suara. "Karena setelah ini, satu-satunya suara yang akan kau dengar adalah suara kehancuranmu sendiri." Pak Herman terus berjalan lurus, mengabaikan tangan Rendra yang terulur untuk bersalaman. Matanya tidak tertuju pada Rendra, tidak tertuju pada Vina, dan tidak tertuju pada Bu Fitri. Mata Pak Herman menyapu seluruh ruangan dengan tajam, mencari satu sosok. Sosok pembantu yang sedang berdiri di pojok gelap di samping suami yang terhina. Saat mata mereka bertemu, Ayunda hanya mengangguk kecil. Hampir tak terlihat. Sebuah anggukan yang menjadi vonis mati bagi pesta kebohongan malam itu. Waktu seakan melambat, terdistorsi oleh ketegangan yang merambat di udara seperti aliran listrik statis. Langkah kaki Pak Herman yang tegap dan berirama, tuk, 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 di atas lantai marmer menjadi satu-satunya suara yang mendominasi kesadaran semua orang di ruangan itu. Musik jazz yang mengalun dari speaker mahal seolah terdorong mundur ke latar belakang, menjadi tak relevan di hadapan aura intimidasi yang dibawa oleh sang manajer area.
Rendra masih berdiri di tengah ruangan dengan senyum lebar yang mulai terasa kaku di ujung-ujung bibirnya. Tangannya yang terulur untuk menjabat masih menggantung di udara, kosong, hampa, tak disambut. Pak Herman, sosok yang digadang-gadang Rendra sebagai sahabat bisnisnya, berjalan melewatinya begitu saja. Tanpa menoleh, tanpa melirik. Seolah Rendra hanyalah sebuah patung dekorasi yang tidak bernyawa. Angin dingin dari gerakan tubuh Pak Herman saat melintas menyapu wajah Rendra, membawa aroma mask mahal yang menyengat, sekaligus membawa serta rasa malu yang mulai merayap naik dari leher ke pipinya. Rendra berkedip bingung. Tangannya yang tak disambut itu perlahan turun dengan canggung, jari-jarinya meremas udara kosong. Pak Herman, panggil Rendra ragu. Suaranya terdengar kecil dan menyedihkan melalui mikrofon yang masih ia genggam. Lewat sini, Pak. Panggung VIP di sebelah sini. Namun Pak Herman tuli. Ia terus melangkah lurus, membelah kerumunan tamu yang secara otomatis menepi, menciptakan lorong manusia. Di belakangnya, dua staf berseragam hitam mengikuti dengan wajah sedingin batu, mendekap map merah di dada mereka seperti memegang kitab suci kematian. Vina, yang berdiri di samping Rendra, mulai merasakan firasat buruk. Jantungnya berdegup kencang, tidak beraturan. Ia menyenggol lengan suaminya kasar. Mas, kok dia nyelonong? Panggil lagi. Mungkin dia nggak lihat kamu karena silau lampu sorot. Bu Fitri, yang duduk di sofa, ikut panik. Ia melihat arah langkah Pak Herman. Pria perlente itu berjalan menuju sudut ruangan yang paling gelap, paling tidak menarik, dan paling kotor. Sudut tempat pintu dapur berada. Sudut tempat Ragil dan Ayunda berdiri seperti orang buangan. Mata Bu Fitri melotot. Ia sontak berdiri, melupakan sakit rematik di lututnya. Hak! Pak Manayer! Seru Bu Fitri lantang, suaranya melengking memecah keheningan. Ia berlari kecil mengejar, berusaha menghalangi jalan. Aduh, Bapak salah jalan. Jangan ke sana. Di sana itu area kotor. Itu tempat piring kotor dan pembantu. Bapak mau ke toilet ya? Toilet tamu di sebelah kanan. Pak. Bukan di situ. Pak Herman berhenti mendadak. Bu Fitri nyaris menabrak punggung tegap pria itu. Pak Herman menoleh perlahan ke arah Bu Fitri. Tatapannya tajam, setajam silet, membuat nyali wanita parubaya itu menciut seketika. Tidak ada senyum ramah tamah seorang marketing di wajah itu. Yang ada hanyalah ketegasan seorang eksekutor korporat. Minggir, ucap Pak Herman pelan, namun nadanya seperti perintah jenderal di medan perang. Bu Fitri ternganga. Lidahnya keluh. Ia mundur selangkah, gemetar. Pak Herman kembali membuang muka dan melanjutkan langkahnya. Ia kini berdiri tepat 2 meter di depan Ragil dan Ayunda. Ragil gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Dalam pikiran polosnya, ia mengira Pak Herman adalah petugas keamanan atau polisi yang datang untuk menangkap mereka karena motor bututnya parkir sembarangan, atau mungkin karena Ayunda memecahkan piring di dapur tadi. Insting pelindungnya muncul, meski bercampur ketakutan luar biasa. Ragil maju selangkah, merentangkan tangannya yang gemetar untuk melindungi istrinya di belakang. Maaf, Pak. Suara Ragil tercekat, hampir menangis. Kalau istri saya ada salah, tolong jangan dimarahi. Kalau ada piring pecah, nanti saya ganti potong gaji. Tolong jangan usir kami dengan kasar. Pak, kami akan pulang sendiri. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus mengharukan. Seorang suami miskin yang mencoba menjadi tameng bagi istrinya di hadapan raksasa. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik. Itu kakaknya Rendra kan? Kasihan banget. Mau diusir ya? Duh, bikin malu acara aja sih. Rendra di panggung tersenyum sinis. Bagus, pikirnya. Pak Herman pasti mau mengusir gembel-gembel itu biar pestaku bersih. Rendra kembali mendapatkan kepercayaan dirinya. Pak Herman, seru Rendra dari mikrofon, suaranya menggema ke seluruh ruangan. Tolong amankan saja orang-orang itu. Mereka memang agak mengganggu pemandangan. Maaf ya, tamu-tamu sekalian, ada sedikit gangguan teknis dari kerabat jauh yang kurang tahu tata krama. Kalimat Rendra itu adalah paku terakhir di peti matinya sendiri. Tepat setelah kalimat itu meluncur, Pak Herman melakukan sesuatu yang membuat napas seluruh orang di ruangan itu tercekat di tenggorokan. Pak Herman tidak membentak Ragil. Ia tidak mendorong Ragil.
Pria perlente itu justru melangkah ke samping Ragil, lalu berdiri tegak tepat di hadapan Ayunda. Wanita yang mengenakan kebaya krem lusuh dengan lengan yang basah oleh air cucian piring. Wanita yang rambutnya sedikit berantakan. Wanita yang berdiri diam dengan aura misterius. Perlahan, sangat perlahan, Pak Herman menundukkan badannya. Bukan sekadar anggukan kepala. Itu adalah ojigi. Sebuah bungkukan badan 90 derajat yang sempurna. Simbol penghormatan tertinggi, ketundukan total, dan loyalitas tanpa syarat. Dua staf di belakangnya segera mengikuti. Membungkuk serempak, patah-patah, disiplin. Hening. Sunyi senyap. Tidak ada suara napas. Tidak ada denting gelas. Bahkan angin seolah berhenti berhembus karena takut mengganggu momen sakral itu. Rendra di atas panggung membeku dengan mulut terbuka lebar. Mikrofon di tangannya nyaris jatuh. Vina menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya membelalak ngeri. Bu Fitri merasa lututnya lemas seperti jeli. Dalam posisi membungkuk itu, suara Pak Herman terdengar jelas, bergema di keheningan ruangan yang mencekam. "Selamat malam, Ibu," ucap Pak Herman dengan nada yang sangat hormat, rendah, dan bergetar karena rasa segan. "Mohon maafkan keterlambatan saya. Mohon ampun karena saya membiarkan Ibu menunggu di tempat yang tidak layak ini." Ayunda masih diam. Ia menatap punggung Pak Herman yang membungkuk di hadapannya. Ia mengibas-ngibaskan tangannya yang basah terkena air sabun, lalu dengan santai mengelapnya ke ujung taplak meja di dekatnya. Gerakan itu begitu kontras. Seorang pembantu yang membersihkan tangan sebelum menerima penghormatan raja. "Berdiri, Herman." Suara Ayunda terdengar. Tenang, datar. Namun memiliki bobot yang membuat bulu kuduk semua orang meremang. Itu bukan suara Ayunda istri Ragil. Itu suara Ayunda sang penguasa. Pak Herman menegakkan tubuhnya kembali. Wajahnya tegang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tidak berani menatap mata Ayunda langsung. Ia mengambil map merah dari tangan stafnya, lalu menyodorkannya pada Ayunda dengan kedua tangan, seolah sedang mempersembahkan mahkota kerajaan. "Ini data lengkap yang Ibu minta. Semua bukti manipulasi, riwayat tunggakan, dan surat sita jaminan atas unit B12. Semua sudah kami validasi, Bu Komisaris Utama." Duar. Dua kata terakhir itu meledak di udara, lebih keras dari dentuman meriam manapun. Komisaris Utama. Kata-kata itu memantul di dinding-dinding marmer, menghantam gendang telinga Rendra, merobek nalar Vina, dan menghancurkan kesombongan Bu Fitri hingga menjadi debu. Ragil, yang berdiri di samping Ayunda, menoleh perlahan ke arah istrinya. Lehernya kaku, matanya berkedip-kedip bingung, seolah otaknya mengalami korsleting. "Dek, Komisaris?" Ayunda tidak menjawab Ragil. "Belum." Ia mengambil map merah itu. Sampulnya yang glossy berkilau ditimpa cahaya lampu. Jari-jari Ayunda yang masih sedikit lembab karena air cucian piring kini menggenggam nasib seluruh keluarga Rendra. Ayunda melangkah maju. Cahaya spotlight yang tadinya menyorot Rendra, seolah secara gaib kini berpindah menyinari dirinya. Debu-debu di bajunya tidak lagi terlihat kumuh, melainkan terlihat seperti lencana perang. Kebaya sederhananya kini tampak lebih mahal dari gaun bludru Vina. Ia berjalan pelan menuju tengah ruangan. Kerumunan tamu yang tadinya memandangnya jijik, kini mundur teratur dengan wajah pucat pasi, memberi jalan seluas-luasnya, menundukkan kepala karena takut bertatapan mata dengan sang pemilik tahta. "Rendra," panggil Ayunda. Ia tidak menggunakan mikrofon, tapi suaranya yang bening membelah ruangan, sampai ke sudut-sudut terjauh. Rendra gemetar. Kakinya goyah. Ia mundur selangkah hingga menabrak tiang dekorasi. Ini prank kan? Ini pasti prank. Mana kameranya? Kalian pasti disewa Ayunda kan? Ayunda itu cuma anak kampung. Dia cuma istri bengkel." Teriak Rendra histeris, menyangkal realita yang sedang mencekiknya. Ayunda tersenyum tipis. Ia membuka map merah itu. Suara kertas yang dibalik terdengar nyaring di keheningan hall. "Anak kampung ini." Ayunda membaca baris pertama dokumen itu sambil berjalan mendekati panggung. Tatapannya mengunci Rendra seperti ular menatap tikus.
adalah orang yang menandatangani sertifikat tanah yang sedang kau injak sekarang. Anak kampung ini adalah orang yang membayar gaji Pak Herman dan ribuan karyawan lain yang kau pamerkan tadi. Ayunda berhenti tepat di depan panggung rendah itu. Ia mendongak menatap Rendra dan Vina yang kini terlihat sangat kecil di atas sana. Dan anak kampung ini sekarang ingin menagih apa yang menjadi haknya. Ayunda mengangkat dokumen itu tinggi-tinggi, memperlihatkan logo Garuda Emas dan stempel merah bertuliskan disita kepada seluruh tamu undangan. Herman, perintah Ayunda tanpa menoleh. Siap, Bu Komisaris. Matikan musiknya. Nyalakan lampu utama. Pesta topeng ini sudah selesai. Sekarang waktunya kita bicara data. Seketika, musik jazz mati. Lampu warm white yang remang-remang berganti menjadi lampu neon putih terang benderang yang menyakitkan mata. Cahaya itu menelanjangi segalanya. Wajah Vina yang luntur make-up-nya karena keringat dingin, wajah Bu Fitri yang seperti melihat hantu, dan wajah Rendra yang pucat seperti kertas. Di pojok ruangan, Ragil jatuh terduduk di kursi. Kakinya lemas. Ia menatap sosok istrinya yang berdiri tegak di tengah ruangan, sosok yang asing namun begitu memukau. Ia tidak tahu harus merasa bangga atau takut. Yang ia tahu, istrinya baru saja berubah menjadi raksasa. Dan raksasa itu sedang lapar akan keadilan. Cahaya lampu neon putih yang kini membanjiri ruangan itu terasa kejam. Ia tidak memiliki kehangatan artifisial seperti lampu kristal kuning sebelumnya. Cahaya ini dingin, datar, dan jujur. Di bawah sorotannya, wajah Rendra tampak berminyak dan penuh pori-pori ketakutan. Gaun bludru Vina yang tadinya tampak mewah kini terlihat norak. Warnanya terlalu mencolok di antara wajah-wajah tamu yang memucat. Ilusi pesta Gatsby itu runtuh seketika, menyisakan kerangka realitas yang telanjang dan memalukan. Ayunda berdiri di depan panggung rendah itu, memegang mikrofon nirkabel yang baru saja ia ambil dari tangan Rendra yang lemas. Di tangan kirinya, map merah itu terbuka lebar. Ia tidak terburu-buru. Ia membiarkan keheningan menyiksa mereka. Membiarkan detak jantung Rendra yang berpacu menjadi satu-satunya ritme yang tersisa di ruangan itu. Bohong. Ini pasti bohong. Pekik Vina tiba-tiba memecah kesunyian. Suaranya pecah, histeris, seperti kaca yang dibanting ke lantai. Ia menuding Ayunda dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Kuku palsunya yang panjang berkilau mengerikan. Jangan percaya dia. Dia itu cuma orang miskin yang iri. Dia pasti nyewa orang-orang ini buat hancurin acara kita. Mas Rendra, ngomong dong. Usir dia. Rendra membuka mulutnya, mencoba merangkai kata, tapi suaranya hilang. Tenggorokannya kering kerontang seolah disumpal pasir. Ia menatap Pak Herman yang masih berdiri tegak di samping Ayunda dengan sikap hormat. Bahasa tubuh Pak Herman adalah validasi mutlak yang tak terbantahkan. Rendra tahu, tamatlah riwayatnya. Ayunda menatap Vina sekilas. Tatapan itu kosong, tanpa emosi, seperti menatap dinding kosong. Lalu, ia mengangkat mikrofon ke bibirnya. Hadirin sekalian, suara Ayunda mengalun tenang, jernih, dan berwibawa. Tidak ada nada dendam di sana, hanya nada profesionalisme yang dingin. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Namun, sebagai komisaris utama yang memegang tanggung jawab atas integritas Emerald Land Group, saya berkewajiban meluruskan fakta sebelum ada lebih banyak pihak yang tertipu. Ayunda menunduk, matanya memindai baris-baris angka di dalam dokumen itu. Angka-angka yang bagi orang awam membosankan, namun bagi Rendra adalah vonis hukuman mati. Saudara Rendra tadi mengatakan bahwa rumah ini dibeli secara cash keras. Tunai, 3 miliar rupiah. Ayunda berhenti sejenak. Ia mendongak, menatap langsung ke mata para tamu undangan yang kini mendengarkan dengan napas tertahan. Beberapa tamu saling berbisik, memandang Rendra dengan tatapan curiga yang mulai tumbuh. Mari kita lihat datanya. Lanjut Ayunda, jarinya menelusuri kertas. Fakta nomor 1, unit B12 ini dibeli dengan skema KPR tenor 20 tahun melalui bank rekanan, dengan status pengajuan atas nama Vina Anggraini, bukan Rendra. Gumam kaget terdengar dari kerumunan. Loh, katanya tunai. Kok KPR? 20 tahun lagi?
Vina menutup telinganya, menggeleng-gelengkan kepala kuat-kuat. Angkat. Itu salah. Data itu palsu. Ayunda mengabaikannya. Ia membalik halaman dokumen itu. Bunyi kertas yang dibalik terdengar sangat nyaring di mikrofon sound system yang sensitif itu. Crack. Fakta nomor 2. Mengenai uang muka atau down payment, DP. Rendra mengklaim ini hasil investasi kripto. Ayunda tersenyum tipis, senyum yang membuat Rendra ingin menghilang dari muka bumi. Data perbankan kami yang terintegrasi menunjukkan bahwa dana DP sebesar 300 juta rupiah berasal dari pencairan dana gadai BPKB mobil Pajero Sport, yang mobilnya pun masih dalam status kredit leasing, ditambah dengan transfer masuk dari 3 aplikasi peer-to-peer lending, pinjol, yang berbeda. Astaga! Desis seorang ibu-ibu sosialita di barisan depan, menutup mulutnya dengan kipas tangan. Matanya membelalak jijik. Jadi itu rumah hasil utang gali lubang tutup lubang. Wajah Rendra kini bukan lagi pucat, tapi hijau. Ia merasa mual. Rahasianya, aib terbesarnya, telanjang bulat di depan kolega bisnis, tetangga, dan teman-temannya. Ia membangun citra, Raja Kripto, selama setahun terakhir, dan dalam 2 menit, Ayunda menghancurkannya menjadi debu tak berharga. Dan ini yang paling fatal. Suara Ayunda merendah, menjadi lebih berat dan serius. Ia menatap Rendra dengan sorot mata hakim yang siap menjatuhkan palu. Fakta nomor 3. Dokumen slip gaji yang dilampirkan saat pengajuan KPR terindikasi kuat palsu. Saudara Rendra memanipulasi angka pendapatan bulanan dari 8 juta rupiah menjadi 80 juta rupiah dengan cara editing digital amatir. Ayunda mengangkat lembaran bukti slip gaji itu, memperlihatkannya pada semua orang. Terlihat jelas ada lingkaran merah yang ditandai oleh auditor perusahaan. Ini bukan lagi masalah gengsi, Saudara Rendra. Ini adalah tindak pidana pemalsuan dokumen. Kata, pidana, menggantung di udara, berat dan mencekam. Rendra lututnya goyah, ia jatuh terduduk di lantai panggung. Dunianya runtuh. Langit-langit rumah mewah itu seolah berputar dan siap menimpanya. Para tamu undangan yang tadinya memuji-muji Rendra, kini mundur serentak seolah Rendra membawa wabah penyakit menular. Mereka menatap tuan rumah itu dengan pandangan hina, jijik, dan marah karena merasa dibohongi. Penipu, seru seseorang dari belakang. Gila, berani banget nipu Ban. Kita pulang aja, gila, malu-maluin banget diundang ke acara penipu. Suara-suara cemoohan mulai bermunculan, seperti dengungan lebah yang marah. Di tengah kekacauan itu, Bu Fitri bangkit dari sofanya. Wajahnya merah padam, campuran antara malu yang tak tertahankan dan amarah yang salah sasaran. Ia tidak bisa menerima kekalahan ini. Ia tidak bisa menerima bahwa menantu, pembantunya ternyata adalah pemegang kuasa. Cukup, Ayunda, jerit Bu Fitri, suaranya parau. Ia menerobos maju, menunjuk wajah Ayunda dengan tangan gemetar. Dasar anak durhaka. Tega-teganya kamu mempermalukan suami adikmu sendiri di depan umum. Di mana hati nuranimu? Hah? Kamu itu istri ragil. Kamu harusnya bela keluarga, bukan malah telanjangin aib keluarga kayak gini. Dasar perempuan ular. Ayunda menurunkan mikrofonnya sejenak. Ia menatap mertuanya itu dengan tatapan lelah. Lelah memaklumi, lelah mengalah. Ia melihat wanita tua itu bukan lagi sebagai sosok yang harus dihormati, melainkan sebagai simbol dari segala penyakit hati yang menggerogoti keluarga ini. Keluarga? Tanya Ayunda pelan, tapi karena keheningan ruangan itu, suaranya terdengar jelas. Ia kembali mendekatkan mikrofon ke bibir. Ibu bicara soal keluarga. Ayunda melangkah turun dari panggung, mendekati Bu Fitri. Setiap langkah Ayunda membuat Bu Fitri mundur ketakutan. Waktu ibu menghina suami saya, anak kandung ibu sendiri, di toko perabot karena dia miskin. Apakah ibu ingat kata, keluarga? Ayunda maju selangkah lagi. Waktu ibu menyuruh saya mencuci piring kotor bekas makan orang lain sementara ibu duduk tertawa-tawa, apakah ibu menganggap saya, keluarga? Ayunda maju lagi. Kini wajahnya hanya berjarak beberapa jengkal dari wajah Bu Fitri. Dan tadi sore,
Waktu ibu mengusir ayah kandung saya, laki-laki tua yang datang jelajah membawa pisang dan beras untuk cucunya. Ibu usir dia lewat pintu belakang dekat kandang genset seperti pengemis. Suara Ayunda bergetar, air mata kemarahan menggenang di sudut matanya, tapi tak jatuh. Di mana hati nurani ibu saat itu? Bu Fitri terdiam. Mulutnya ternganga tapi tak ada suara yang keluar. Skakmat. Serangan balik itu begitu telak menghantam ulu hatinya. Bayangan Pak Dharma yang berjalan tertatih-tatih kembali menghantuinya. Ayunda berbalik badan, membelakangi mertuanya, kembali menghadap para tamu undangan. Ia menarik napas panjang, mengembalikan ketenangan profesionalnya. Bapak Herman, panggil Ayunda. Siap, Bu. Bacakan status terakhir unit ini. Apa konsekuensi dari tunggakan 3 bulan dan pemalsuan data ini? Pak Herman membuka tabletnya, membacakan protokol perusahaan dengan suara lantang. Sesuai klausul perjanjian pasal 14 ayat 2, jika ditemukan pemalsuan data dan terjadi gagal bayar selama 90 hari, maka pihak pengembang berhak melakukan penyitaan aset seketika dan pengosongan unit dalam waktu 1x 24 jam. Ayunda mengangguk. Ia menatap Rendra yang masih terduduk lemas di lantai, dan Vina yang menangis meraung-raung memeluk kaki kursi. Dengar itu, Rendra, Vina, ucap Ayunda dingin. Kalian punya waktu sampai besok matahari terbenam. Kosongkan rumah ini, bawa semua barang-barang palsu kalian. Kembalikan kunci kepada Pak Herman. Mbak Ayunda, tolong Mbak. Vina merangkak mendekat. Air matanya melunturkan maskara hitam di pipinya, membuatnya terlihat mengerikan. Jangan usir kami, Mbak. Kita mau tinggal di mana? Ini rumah impian aku, tolong Mbak. Kita kan saudara. Ayunda menatap adik iparnya itu. Dulu, ia mungkin akan luluh. Dulu, ia mungkin akan memberi bantuan. Tapi bayangan ayahnya yang menangis di samping genset telah membekukan hatinya. Rumah impian tidak dibangun di atas pondasi kebohongan, Vina, jawab Ayunda datar. Dan soal saudara, diskon keluarga yang dulu pernah saya tawarkan secara diam-diam lewat Pak Herman, hari ini resmi saya cabut. Ayunda meletakkan mikrofon itu di atas meja dengan bunyi duk yang final. Ia telah selesai. Vonis telah dijatuhkan. Tidak ada banding. Tidak ada ampunan. Ia berjalan menuju pojok ruangan, tempat Ragil masih duduk terpaku. Suaminya menatapnya dengan pandangan baru. Pandangan yang penuh kekaguman, rasa takut, dan cinta yang membuncah. Ayunda mengulurkan tangannya pada Ragil. Tangan yang tadi mencuci piring, kini adalah tangan yang memegang kendali takdir. Ayo pulang, Mas, ajak Ayunda lembut, kembali menjadi istri yang hangat. Bapak pasti sudah lapar nunggu di belakang. Ragil menyambut tangan istrinya. Ia bangkit berdiri. Kakinya yang tadi lemas kini terasa kuat. Ia menegakkan punggungnya. Ia bukan lagi adik Rendra yang gagal. Ia adalah suami dari ratu properti ini. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ragil berjalan keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak, meninggalkan keluarganya yang hancur di belakang, di bawah sorot lampu neon yang terus menelanjangi aib mereka tanpa henti. Suasana di Grand Hall rumah Blok B12 itu kini menyerupai sebuah kapal pesiar mewah yang baru saja menabrak karang. Megah, berkilauan, namun dipenuhi kepanikan massal yang memuakkan. Tidak ada lagi alunan jazz yang elegan. Tidak ada lagi denting gelas bersulang. Yang tersisa hanyalah suara gerenyeng langkah kaki ratusan orang yang berebut menuju pintu keluar, seolah-olah udara di dalam rumah itu telah terkontaminasi oleh virus mematikan bernama aib. Para tamu undangan, yang 5 menit lalu masih memuji-muji Rendra sebagai pengusaha muda visioner, kini bergegas pergi dengan wajah ditekuk. Mereka tidak berpamitan. Mereka tidak menoleh. Mereka berjalan cepat, nyaris berlari, sambil menutupi wajah dengan tas tangan atau clutch pesta mereka, takut tertangkap kamera atau dilihat orang lain sedang berada di sarang penipu itu. Di tengah gelombang eksodus itu, Bu Fitri berdiri terombang-ambing seperti orang gila. Sanggul rambutnya yang sasak tinggi sudah miring ke kiri. Bedak tebal di wajahnya retak oleh keringat dingin yang mengalir deras seperti sungai kecil di peta wajah tuanya. Ia berusaha menahan lengan seorang wanita bergaun biru, Bu Camat, tamu paling VIP malam itu, yang sedang berjalan tergesa menuju pintu.
Bu Camat, tunggu sebentar, Bu. Seru Bu Fitri histeris, mencengkeram lengan wanita itu. Jangan pulang dulu. Ini cuma salah paham. Ayunda itu memang suka bikin drama. Makanannya belum dicicipi. Bu, ada steak wagyu. Sayang kalau dibuang. Bu Camat berhenti mendadak. Ia menepis tangan Bu Fitri dengan gerakan kasar, seolah baru saja disentuh oleh penderita kusta. Tatapan jijik yang dilemparkan wanita pejabat itu begitu telanjang hingga menembus tulang sumsum Bu Fitri. Jangan pegang-pegang saya, Bu Fitri, desis Bu Camat tajam. Saya jijik. Ternyata selama ini semua omongan ibu tentang kekayaan keluarga ibu itu cuma dongeng. Cih, menantu sendiri dijadikan pembantu, anak sendiri dipaksa menipu ban. Ibu ini sakit jiwa. Tapi Bu, minggir. Saya mau pulang. Malu saya terlihat di sini. Nanti dikira saya sekongkol sama penipu. Bu Camat melengos pergi, diikuti oleh rombongan ibu-ibu PKK yang biasanya menjilat Bu Fitri. Kini, mereka semua membuang muka. Terdengar bisikan-bisikan berbisa yang sengaja dikeraskan saat mereka melewati Bu Fitri. Gila ya, gayanya selangit, ternyata utangnya selaut. Pantas saja anaknya yang satu lagi kumel. Ternyata yang ini makan uang haram. Blacklist aja dari arisan sosialita. Enggak level kita gaul sama kriminal. Kata-kata itu menghujam jantung Bu Fitri bertubi-tubi seperti anak panah beracun. Kakinya lemas. Ia limbung, lalu jatuh terduduk di atas lantai marmer yang dingin. Ia menatap sekeliling. Pesta megah ini telah berubah menjadi neraka. Karangan bunga ucapan selamat yang berjejer di dinding kini tampak seperti nisan kuburan bagi harga dirinya. Di sisi lain ruangan, di dekat panggung yang kini kosong melompong, Vina dan Rendra sedang memainkan babak terakhir dari tragedi rumah tangga mereka. Rendra masih duduk bersimpu di lantai. Tatapannya kosong menatap ujung sepatu pantofelnya. Otaknya seakan hang, tidak mampu memproses konsekuensi hukum yang baru saja dibacakan Ayunda. Penjara, penyitaan, kebangkrutan. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya seperti gasing yang terbakar. Kamu bilang kamu punya uang. Teriakan Vina memecah katatonia Rendra. Vina berdiri di hadapan suaminya, wajahnya berantakan. Maskara hitam luntur meleleh di pipinya, membuatnya terlihat seperti badut yang menangis di tengah hujan. Ia memukul bahu Rendra dengan tas tangannya bertubi-tubi. Buk, buk, buk. Kamu bilang investasi kripto kamu cair 5 miliar. Jerit Vina histeris, suaranya parau dan jelek. Kamu pembohong. Mas, kamu nipu aku. Aku udah pamer ke semua temen SMA aku. Aku udah posting di Instagram. Sekarang aku harus bilang apa? Hah? Kamu mau bikin aku mati malu? Rendra yang sejak tadi diam, tiba-tiba meledak. Ia bangkit berdiri, mendorong Vina kasar hingga istrinya itu terhuyung menabrak meja catering. Nampan berisi zupa soup terguling, tumpah mengotori gaun beludru merah marun Vina dengan cairan kental berwarna putih kekuningan. Diam kamu, bentak Rendra, matanya merah menyala. Ini semua gara-gara kamu, Vina. Gara-gara gengsi kamu yang gak ada habisnya. Kamu yang minta rumah di Cluster Diamond. Kamu yang maksa pesta mewah padahal aku bilang tabungan kita belum cukup. Aku terpaksa gadai BPKB. Aku terpaksa pinjam sana-sini demi menuhin gaya hidup kamu yang kayak sosialita gila itu. Kok nyalahin aku? Vina membalas, tidak peduli dengan sup yang melumuri gaunnya. Tugas suami itu nyenengin istri. Kalau kamu nggak mampu, ngomong. Jangan sok kaya. Dasar laki-laki nggak berguna. Tahu gini mending aku nikah sama mantanku yang juragan tanah. Pertengkaran itu menjadi tontonan gratis bagi para pelayan catering yang sedang membereskan peralatan dengan wajah masam. Mereka menonton sambil berbisik-bisik. Tidak ada rasa hormat lagi pada tuan rumah. Mas, Bu, permisi. Sela seorang kepala pelayan catering dengan nada dingin. Ia menyodorkan secarik kertas tagihan. Mumpung bapak dan ibu masih di sini, pelunasan sisa pembayaran catering 50% harus dibayar sekarang. Kami nggak mau tahu urusan rumah disita. Yang penting makanan sudah kami sajikan. Totalnya 25 juta rupiah. Rendra menatap kertas tagihan itu dengan tangan gemetar. Saldo di rekeningnya tinggal 500 ribu rupiah. Kartu kreditnya sudah over limit. Saya transfer besok. Gagap Rendra. Nggak bisa, Pak.
Potong pelayan itu tegas. Cash atau transfer sekarang. Kalau enggak, kami panggil polisi juga. Bapak sudah mau diproses hukum sama developer. Jangan tambah masalah sama kami. Rendra terduduk lagi. Ia menangis. Bukan tangisan penyesalan, tapi tangisan anak kecil yang mainannya dirusak. Ia tamat. Benar-benar tamat. Sementara itu, Pak Herman berdiri di tengah ruangan seperti seorang komandan militer yang mengawasi evakuasi. Ia memberikan instruksi pada stafnya dengan efisien. Pasang segel di pintu depan dan belakang tepat pukul 18 besok. Perintah Pak Herman. Pastikan tidak ada aset perusahaan yang dibawa kabur, termasuk kitchen set dan lampu gantung yang masuk dalam list properti unit contoh. Kalau mereka melawan, panggil security kawasan. Pak Herman lalu berjalan mendekati Vina yang sedang menangis meraung-raung di lantai yang penuh tumpahan sup. Ia tidak membungkuk hormat seperti pada Ayunda. Ia berdiri tegak, menatap wanita itu dengan tatapan profesional yang dingin. Ibu Vina, ucap Pak Herman datar. Sesuai instruksi Ibu Komisaris, diskon keluarga dibatalkan. Jadi, denda keterlambatan dan biaya administrasi pembatalan unit akan dibebankan penuh kepada Anda berdua. Total tagihan penalti akan kami kirimkan via email. Jika tidak dilunasi dalam 7 hari, kami akan ajukan gugatan perdata. Pak Herman jahat, teriak Vina seperti anak kecil tantrum. Kita kan kenal. Masa Bapak tega sama saya? Saya bekerja untuk Ibu Ayunda, Bu. Loyalitas saya hanya pada pemilik perusahaan, jawab Pak Herman tanpa perasaan. Silakan mulai packing. Truk sampah akan datang besok sore untuk mengangkut barang yang tertinggal. Pak Herman berbalik, meninggalkan Vina yang semakin histeris memukuli lantai marmer. Di tengah kekacauan itu, rumah mewah yang mereka banggakan tiba-tiba terasa berubah. Lampu neon yang terang benderang membuat ruangan itu terasa seperti kamar mayat raksasa. Dingin, steril, dan mematikan. Dinding-dinding tinggi yang tadi terasa megah, kini seolah menyempit, menekan dada mereka. Siap meremukan tulang-tulang kesombongan yang tersisa. Aroma parfum mahal tamu undangan telah lenyap, digantikan oleh aroma amis seafood yang mulai basi di meja prasmanan dan aroma keringat ketakutan yang menguar dari tubuh Rendra, Vina, dan Bu Fitri. Bu Fitri masih duduk di lantai dekat pintu keluar, menatap nanar ke arah pintu dapur. Di sana, ia melihat pemandangan terakhir yang meruntuhkan jiwanya. Ayunda dan Ragil berjalan melintasi ruangan itu menuju pintu belakang. Mereka berjalan santai, tidak terburu-buru. Ayunda menggandeng lengan Ragil dengan mesra. Langkah mereka ringan, seolah beban ribuan ton yang selama ini menghimpit bahu mereka telah diangkat. Ayunda tidak menoleh sedikit pun ke arah Bu Fitri yang mengulurkan tangan memohon. Ragil, Ibu, nak, tolong Ibu. Cicit Bu Fitri lirih, suaranya hilang di telan gema ruangan kosong. Ragil sempat berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah ibunya. Ada rasa sakit di mata lelaki itu, tapi kemudian ia merasakan genggaman tangan Ayunda yang hangat menguatkan. Ragil menggeleng pelan, lalu kembali menatap ke depan. Ia memilih istrinya. Ia memilih kebenaran. Mereka berdua menghilang di balik pintu yang menuju halaman belakang, meninggalkan keluarga itu membusuk di dalam istana pasir mereka yang sedang disapu ombak realita. Rumah itu kini bukan lagi milik Rendra dan Vina. Rumah itu kembali menjadi milik Emerald Land. Benda mati yang tidak punya perasaan, yang akan segera memuntahkan penghuni ilegalnya ke jalanan. Di luar, malam mulai turun dengan pekat. Awan mendung bergulung menutupi bulan, seakan turut berduka, atau mungkin menutup mata, atas tragedi ketamakan manusia yang baru saja terjadi. Di kejauhan, suara guntur menggelegar pelan, menjadi gong penutup bagi pesta yang berakhir dengan air mata darah. Runtuh sudah. Habis sudah. Tidak ada lagi yang tersisa selain utang, aib, dan penyesalan yang terlambat. Udara malam di halaman belakang itu terasa dingin dan lembab. Kontras dengan panasnya neraka emosi yang baru saja mereka tinggalkan di dalam rumah. Suara bising mesin genset diesel tua yang menderu, grung, 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 menjadi satu-satunya musik penyambut bagi Ayunda dan Ragil saat mereka melangkah keluar dari pintu dapur. Namun, anehnya, bagi telinga Ayunda, suara bising mesin itu terdengar jauh lebih merdu daripada pidato palsu Rendra atau tawa menghina Bu Fitri. Cahaya bulan purnama menggantung di langit malam yang bersih, menyinari area belakang rumah yang berantakan itu dengan sinar perak yang lembut. Di sana,
Di samping tumpukan kardus bekas dan jerigen solar yang bau, sesosok tubuh ringkih duduk meringkuk di atas dingklik kayu kecil. Pak Dharma. Lelaki tua itu tampak seperti sebuah artefak kuno yang dibuang karena dianggap tidak bernilai. Ia memeluk kedua lututnya, kepalanya tertunduk dalam, menyembunyikan wajahnya di antara lengan yang kurus. Di samping kakinya yang bersandal jepit, karung beras dan sisir pisang raja itu masih tergeletak setia. Barang-barang itu, seperti pemiliknya, telah ditolak, diusir, dan dianggap sampah. Hati Ayunda bergetar hebat. Bukan getaran amarah seperti tadi, melainkan getaran cinta yang menyakitkan. Ia mempercepat langkahnya, setengah berlari kecil, mengabaikan sepatu hak datarnya yang menginjak tanah becek. Bapak! Panggil Ayunda lirih, suaranya tercekat di tenggorokan. Pak Dharma tersentak. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Di bawah sinar bulan, mata tua yang keruh itu tampak basah dan merah. Namun, saat melihat putrinya datang, seulas senyum tulus yang dipaksakan langsung terbit di bibirnya yang gemetar. Ia buru-buru mengusap matanya dengan lengan baju, berusaha menyembunyikan kesedihannya agar anaknya tidak khawatir. Endu, Ayunda. Suara Pak Dharma parau, pecah oleh usia dan tangis yang ditahan. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya kaku karena terlalu lama duduk menekuk. Sudah selesai pestanya? Maaf ya, Bapak tunggu di sini saja. Bapak takut kalau masuk nanti malah bikin kotor lantainya Vina. Katanya marmer mahal. Ayunda tidak menjawab. Ia langsung menghambur memeluk tubuh ayahnya. Erat, sangat erat. Ia membenamkan wajahnya di bahu ayahnya yang berbau matahari, tanah, dan minyak kayu putih. Aroma rumah yang sesungguhnya. Aroma yang jauh lebih mewah daripada parfum Chanel palsu yang dipakai Vina. Di pelukan inilah Ayunda menemukan kembali kekuatannya yang sempat goyah. Maafin Ayunda. Pak. Maafin Ayunda telat jemput Bapak. Isak Ayunda pelan. Pertahanan dirinya runtuh. Di depan dunia ia adalah komisaris utama yang besi. Tapi di depan ayahnya, ia hanyalah gadis kecil yang rindu perlindungan. Ragil berdiri di belakang mereka, menatap pemandangan itu dengan air mata yang mengalir diam-diam di pipinya. Ia merasa berdosa. Ia merasa gagal melindungi mertuanya. Ragil mendekat, lalu tanpa ragu, ia berlutut di tanah yang kotor itu, mencium tangan Pak Dharma dengan taksim. Pak, maafkan Ragil, ucap Ragil serak. Ragil menantu yang tidak berguna. Ragil membiarkan ibu dan Vina menyakiti hati bapak. Pak Dharma terkekeh pelan. Tangan kasarnya yang kapalan mengelus kepala Ragil dan punggung Ayunda bergantian. Hust, ngomong apa tuh? Le, Bapak nggak apa-apa. Namanya juga orang tua, memang tempatnya di belakang. Yang penting kalian bahagia. Vina dan suaminya sukses, punya rumah gedong. Bapak sudah senang lihat dari jauh. Mendengar ketulusan itu, hati Ayunda semakin perih. Ayahnya masih berpikir Rendra sukses. Ayahnya masih mendoakan orang yang mengusirnya ke dekat kandang genset. Ayunda melepaskan pelukannya, menatap wajah ayahnya lekat-lekat. Ia menghapus air mata di pipi keriput itu dengan ibu jarinya. Bapak, ucap Ayunda lembut namun tegas. Mereka tidak sukses, Pak. Rumah itu bukan milik mereka lagi. Mulai malam ini, kita tidak perlu lagi merendah di hadapan mereka. Pak Dharma mengerutkan kening, bingung. Maksudmu piye? Endu? Kok bukan milik mereka? Ayunda tersenyum. Ia tidak ingin menjelaskan detail teknis tentang sengketa lahan atau kredit macet yang rumit. Ia hanya ingin memberikan ayahnya sebuah kepastian rasa. Nanti Ayunda ceritakan di jalan. Yang pasti, Bapak tidak perlu lagi merasa kecil. Bapak adalah ayah dari orang yang memiliki tanah ini. Ayunda menunjuk tanah tempat mereka berpijak, lalu menunjuk hamparan perumahan elit di sekeliling mereka. Bapak adalah raja yang sesungguhnya malam ini, karena Bapak membesarkan anak dengan kejujuran, bukan dengan utang dan gengsi. Pak Dharma masih belum sepenuhnya mengerti, tapi ia melihat kilat bangga di mata putrinya. Itu sudah cukup baginya. Tiba-tiba, pintu pagar samping terbuka. Pak Herman muncul dengan napas sedikit terengah. Ia berlari kecil menghampiri mereka. Jas mahalnya tampak sedikit kusut setelah mengurus kekacauan di dalam. Bu Komisaris, sapa Pak Herman sopan, lalu ia membungkuk hormat pada Pak Dharma.
Selamat malam, Bapak. Pak Dharma kaget ada orang gedongan membungkuk padanya. Ia buru-buru membalas membungkuk. Lebih dalam. Iya Den. Selamat malam. Bu. Lanjut Pak Herman. Mobil Alphard perusahaan sudah standby di depan. Saya siap mengantar Bapak dan Ibu pulang ke kontrakan. Atau kalau Ibu mau, kita bisa langsung pindahkan Bapak ke penthouse di hotel milik grup kita malam ini juga. Biar Bapak istirahat nyaman. Tawaran yang menggiurkan. AC dingin, kasur empuk, layanan kamar. Ayunda menoleh ke arah Ragil, lalu ke arah motor butut mereka yang terparkir di kejauhan, di antara gerobak sampah. Kemudian ia menatap ayahnya. Bapak mau pulang naik mobil mewah itu? Tanya Ayunda menunjuk Alphard hitam mengkilap yang terlihat samar di ujung jalan. Pak Dharma menyipitkan mata, lalu menggeleng polos. Walah, Endu, mobil bagus begitu? Nanti Bapak masuk malah kotor joknya kena debu baju Bapak. Lagian, Bapak bawa beras sama pisang. Nanti bau. Ayunda tertawa. Tawa yang lepas dan ringan. Kalau begitu, kita naik motor Ragil saja ya, Pak. Bonceng 3. Sempit-sempitan. Mata Pak Dharma berbinar. Nah, itu Bapak lebih suka. Kena angin malam. Segar. Ayunda menoleh pada Pak Herman. Terima kasih, Herman. Kamu urus saja sisa kekacauan di dalam. Pastikan aset perusahaan aman. Saya mau pulang naik motor. Pak Herman tersenyum kagum. Siap, Bu Komisaris. Hati-hati di jalan. Ragil segera berlari mengambil motornya. Ia menuntun motor Honda Astrea tua itu mendekat. Mesinnya dinyalakan. Suaranya berbet-berbet batuk. Sangat kontras dengan keheningan mesin mobil-mobil mewah di carport. Tapi bagi mereka, suara itu adalah suara kebebasan. Ragil naik di depan. Pak Dharma duduk di tengah, diapit dengan aman. Ayunda duduk paling belakang. Pisangnya, Pak? Tanya Ragil. Sini, Bapak pangku. Ini pisang Raja Super. Manis. Nanti sampai rumah kita goreng buat teman ngopi. Jawab Pak Dharma bangga. Mendekap sisir pisang itu seperti mendekap emas batangan. Karung beras diletakkan di bagian depan, di sela kaki Ragil. Penuh. Sesak. Tapi hangat. Motor tua itu mulai melaju pelan, menelusuri jalan paving block kawasan Cluster Diamond. Saat mereka melewati bagian depan rumah Vina, Ayunda sempat menoleh sekilas. Pintu depan rumah itu kini tertutup rapat. Lampu-lampu kristal sudah dimatikan, menyisakan kegelapan yang suram. Di jendela lantai 2, terlihat siluet Vina yang sedang menangis dan Rendra yang duduk memegangi kepala. Tidak ada lagi musik. Tidak ada lagi tawa. Rumah itu telah kembali menjadi bangunan beton yang dingin dan tak bernyawa. Menara gengsi itu telah runtuh, rata dengan tanah. Ayunda memalingkan wajahnya ke depan. Ia memeluk pinggang ayahnya erat-erat, menyandarkan pipinya di punggung lelaki tua itu. Angin malam menerpa wajah mereka. Dingin, tapi menyegarkan. Ragil memacu motornya keluar dari gerbang perumahan mewah itu. Satpam yang tadi menghina mereka, kini sedang sibuk melayani tamu-tamu yang pulang dengan wajah masam. Satpam itu tidak menyadari bahwa bos besar pemilik kawasan itu baru saja melintas di depannya naik motor butut. Dan Ayunda tidak peduli. Ia tidak butuh hormat dari satpam itu. Ia tidak butuh tepuk tangan tamu undangan. Malam ini, ia memiliki segalanya. Ia memiliki suami yang akhirnya menemukan kembali tulang punggungnya. Ia memiliki ayah yang tersenyum bahagia sambil memeluk pisang hasil kebunnya. Dan yang terpenting, ia memiliki hati yang tenang. Ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan cash keras ataupun kredit bank manapun. Mas, bisik Ayunda di telinga ayahnya, tapi ditujukan untuk suaminya di depan. Nanti mampir minimarket sebentar ya. Beli minyak goreng. Kita goreng pisang Bapak malam ini. Siap, bos. Sahut Ragil riang, suaranya terdengar gagah melawan angin.
Di bawah langit Jakarta yang jarang berbintang, sebuah motor tua melaju membelah malam, membawa 3 manusia yang baru saja memenangkan pertempuran terbesar dalam hidup mereka. Pertempuran melawan diri sendiri dan godaan duniawi. Mereka pulang ke rumah kontrakan sempit yang dindingnya retak. Tapi malam ini, bagi Ayunda, kontrakan itu terasa jauh lebih luas dan lebih indah daripada istana manapun di muka bumi. Karena di sanalah kejujuran bernaung, dan di sanalah cinta yang sederhana dirayakan tanpa topeng. Tamat.